친구를 왜 괴롭혀? Cerita dimulai dengan raut wajah tanpa dosa dan penyesalan. Seorang gadis remaja kaya yang selalu dengan mudah lolos dari kasus-kasus kenakalan yang terjadi di sekolah, berkat ibunya memiliki hubungan baik dengan kepala sekolah. Gadis dengan senyum manis tersebut bernama Park Hyo Jin. Sementara itu di kantor polisi, beberapa teman Park Hyo Jin pun langsung dibebaskan oleh orang tua mereka masing-masing. Sementara itu, Moon Do-eun adalah siswi miskin yang dianggap lemah dan menjadi korban kenakalan teman-temannya. Ia akhirnya dengan berani melaporkan perbuatan jahat teman-temannya, namun malah dimarahi oleh wali kelasnya. Di tempat berbeda, Ibu Yeonjin yang sangat percaya dengan ilmu perdukunan, ia pun langsung membawa putrinya untuk ritual pengusiran roh jahat dalam diri putri manisnya. Namun ia tidak sadar putrinya adalah sosok monster yang tidak mempan dengan mantra apapun. 그동안 괴롭혀서 미안. Dan keesokan harinya, bukannya meminta maaf dan tidak lagi merundung Do-eun, namun Yeonjin dan circle-nya malah semakin parah dan menyakiti Do-eun. Sambil tertawa, mereka semua menempelkan alat catokan yang sangat panas pada tangan Do-eun. Mereka tidak peduli betapa Do-eun memohon untuk menghentikan hal itu. Mereka tetap melakukannya hingga kulit Do-eun melepuh. Dan bukan hanya kekerasan fisik, Do-eun juga menerima kekerasan seksual dari mereka. Seorang perawat sekolah yang mencoba menolong Do-eun pun dibuat tidak berdaya saat Yeonjin mengetahui hal tersebut. Cerita kemudian masuk ke timeline utama saat Do-eun kini telah berusia 36 tahun dan berhasil menjadi guru SD untuk putri cantik sahabatnya yang paling ia rindukan, yaitu Park Hyo Jin. Cerita kemudian flashback ke masa SMA Do-eun. Yeonjin dan teman-temannya tidak hanya merundung Do-eun di sekolah untuk memenuhi jiwa-jiwa pesaingku mereka yang merasa bahagia setelah melakukan perlindungan kepada teman mereka yang lemah. Mereka pun pergi ke rumah susun Do-eun untuk menyakitinya. Tanpa merasa kasihan, mereka menertawakan kemiskinan Do-eun. Do-eun dipaksa menari bahkan setelah kakinya dicap dengan setrikaan. Esok hari setelah mengetahui perawat sekolah yang selama ini baik kepadanya dipaksa berhenti dari sekolah, Do-eun merasa benar-benar sendiri dan tidak sanggup lagi. Ia pun berniat ingin mengakhiri hidupnya. Namun ia mengurungkan niatnya. Entah kenapa salju dingin yang menyentuh kulitnya seakan-akan menjadi obat untuk trauma semua luka yang ada di tubuhnya. Dingin yang ia rasakan malam itu membuatnya lebih tenang dan seperti menemukan kembali semangat untuk bertahan. 야, 운동은 자퇴했대. Dan keesokan harinya, Do-eun memutuskan untuk berhenti sekolah setelah ia melaporkan kekerasan yang ia terima selama ini di sekolahnya pada surat pengunduran dirinya. Namun hal tersebut justru memancing kemarahan wali kelasnya. Do-eun menerima tamparan bertubi-tubi setelah menanyakan kenapa ia tidak boleh mengungkapkan kekerasan yang ia terima selama ini. Wali kelas Do-eun bertambah emosi saat Do-eun mengibaratkan bagaimana jika putra wali kelasnya itu yang menerima perundungan seperti dirinya. Namun kasus perundungan diri Do-eun tiba-tiba terselesaikan ketika ibu Do-eun memilih untuk menerima uang dari ibu Yeonjin dan mengabaikan semua luka yang diterima oleh Do-eun selama ini. Do-eun tentu sangat kecewa mengetahui ketamakan ibunya sendiri justru berpihak kepada mereka yang menghancurkan kehidupannya. Do-eun memulai kehidupan barunya untuk bekerja menafkahi dirinya sendiri yang telah diusir oleh ibunya. Ia bekerja tanpa henti untuk memperbaiki kehidupannya. Setiap kali sakit yang ia miliki karena trauma di sekolah itu tiba-tiba datang, alih-alih pergi ke dokter untuk mengobatinya, Do-eun memilih untuk mencari tempat yang dingin untuk melepaskan semua beban dan sakitnya. 술 사러? 최종시켜? Sementara itu, ketidakmunculan Do-eun membuat Yeonjin mulai bosan. Ia mulai menyakiti temannya yang paling miskin dalam circle-nya untuk ia suruh-suruh. Dan mereka mulai menyakiti siswa lain untuk kesenangan mereka sendiri. Namun hari itu terasa agak berbeda, karena Do-eun tiba-tiba datang dan menyapa mereka semua. 너 꽃말이야. 싸이월드에 써있는. Do-eun datang setelah membaca artikel dari sebuah majalah. Do-eun menanyakan kenapa Yeonjin menuliskan mimpinya menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Teman-teman Yeonjin pun dibuat tertawa mendengar impian sahabatnya itu yang seperti ratu iblis. Do-eun kemudian menyebutkan mimpi mereka satu persatu. Lisara yang hobi mabuk, ia ingin menjadi seorang pelukis. Jejun yang kalem tapi psikoh, ia ingin mewarisi lapangan golf milik keluarganya. Sementara Hyejung yang hobi menggoda guru olahraganya, ia ingin menjadi seorang pramugari. Yeonjin dengan sombong mengatakan orang kaya seperti dirinya tidak perlu memiliki impian karena mereka memiliki masa depan yang terjamin.
dengan karpet merah yang telah dibentangkan oleh orang tua mereka. Ia hanya ingin hidup bahagia dengan menikahi pria kaya saat usianya masih muda nanti. Mendengar semua omong kosong dan kesombongan Yeonjin, Doeun memberitahu bahwa impian Doeun mulai kini adalah Pak Yeonjin. Tawa bahagia dan semangat membara yang terpancar di mata Doeun membuat Yeonjin dan teman-temannya bingung, serta takut karena mereka tidak paham dengan maksud Doeun. Mulai saat itu, Doeun pun mulai bekerja sangat giat di sebuah pabrik tekstil, sambil tetap belajar untuk mengikuti ujian GED, agar ia bisa berkuliah dan mewujudkan mimpinya. Seorang teman kerja Doeun terlihat peduli karena ia mengerti tentang betapa kerasnya Doeun berusaha untuk menyempatkan belajar di tengah semua lelahnya. Hingga pada tahun 2008, Doeun memilih untuk resign karena ia telah diterima di universitas. Doeun yang kerap merasa sendiri dan kesepian terlihat bahagia karena ia memiliki seorang teman yang bahagia dengan keberhasilan yang ia dapatkan. 아무튼 축하해 언니. 언니. Pada tahun 2009, Doeun pun memulai kehidupannya sebagai mahasiswi dengan mimpinya yang masih sama. Tidak ada sehari pun ia melupakan Yeonjin. Ia selalu berpikir tentang apa, bagaimana, dan di mana Yeonjin saat ini. 내 얘기가 동화 같아? Dan kini di tahun 2002, Doeun sudah menjadi guru SD di tempat putri Yeonjin bersekolah. Ia pun merasa yakin bahwa ketakutan terbesar Yeonjin kini telah ada di genggamannya. Sementara di tempat berbeda, Pak Yeonjin adalah seorang pembaca berita cuaca senior. Dan semua informasi tentang kehidupan mereka yang terlibat dalam kesengsaraan yang Doeun alami di masa remajanya telah menjadi mading yang menghiasi dinding apartemennya. Dan misi balas dendamnya pun akan dimulai. 오늘부터 내 꿈은 너야. Cerita kemudian flashback di tahun 2012. Doeun mulai mencari informasi tentang kelima teman-teman SMA-nya yang kini terlihat semakin bahagia dengan kehidupan sempurna yang mereka pamerkan di sosial media. Myunwoo selalu berusaha untuk terlihat sebagai pria keren, padahal ia hanya dianggap sebagai pesuruh oleh teman-temannya. Lee Sora telah menjadi seorang seniman dengan karya-karya lukisannya yang indah. Namun ia semakin sulit terlepas dari pengaruh barang-barang haram yang membuatnya kecanduan. Hye Jung telah berhasil menjadi pramugari seksi dan kerap memamerkan barang-barang branded di sosial media. Sementara Jae Jun adalah pengusaha yang sukses dengan lapangan golf warisan orang tuanya. Ia juga memiliki butik super eksklusif yang ia kembangkan sendiri. Semua tampak sempurna tanpa celah dan begitu mudah untuk meraih impian mereka. Dan sebagai istri yang baik dengan rumah tangga yang sempurna, Yeonjin tidak bisa puas hanya dengan suaminya. Ia masih tetap bercinta dengan sahabat masa SMA-nya. Ketika Dong-un mulai bingung kenapa Yeonjin dan teman-temannya terlihat jarang update di Facebook, teman kerja Dong-un dahulu, ia pun membantu Dong-un untuk mengetahui perkembangan kehidupan Yeonjin dan teman-temannya melalui Instagram. Alih-alih membunuh mereka semua dengan menyewa orang bayaran, seperti yang disarankan oleh temannya, ia memilih untuk perlahan-lahan menempuh tujuannya dengan rencana yang telah ia siap-siapkan bertahun-tahun. Kemudian saat suami Yeonjin terlihat mempelajari permainan Go dengan membaca buku tentang permainan tersebut, Dong-un pun juga mempelajari permainan tersebut untuk tujuan yang berbeda. Pengalaman tentang pelecehan yang Dong-un terima semasa SMA membuatnya tidak takut ataupun terkejut saat hal itu hampir terjadi lagi saat ia memberi kelas privat kepada siswa yang cabul. Untungnya Dong-un merekam semua itu dan membuat ibu siswa tersebut harus membayar mahal untuk uang tutup mulut kejahatan yang putranya lakukan. Namun malam itu Dong-un ambruk karena kelelahan yang selama ini ia tahan. Dong-un pun harus dibawa ke rumah sakit. Dan disitulah tempat pertama kali ia bertemu dengan dokter muda Ye Jung, yaitu putra tunggal direktur rumah sakit tersebut yang tiba-tiba jatuh hati saat pertama kali melihat dan mengetahui kesehatan Dong-un. Entah karena kasihan setelah membaca riwayat kesehatannya, atau perasaan tenang karena melihat sosok cantik Dong-un yang sebenarnya. 영양실조? Kemudian hari pernikahan Yeonjin pun tiba. Semua terlihat sangat bahagia kecuali Jae Jun yang terlihat cemburu. Dan Dong-un pun tentu saja datang. Ia terlihat tanpa emosi saat memberikan ucapan selamat dari kejauhan. Yeonjin adalah pembaca berita yang tengah naik daun. Namun di balik prestasinya itu, ia adalah pembaca berita yang terkenal tidak bisa menulis naskahnya sendiri. Namun ia tidak peduli dengan orang-orang yang bergosip di belakangnya. Sementara itu, Myunwoo memang masih menjadi pesuruh oleh Jae Jun. Ia tidak bisa membantah perintah dan terlihat patuh saat Jae Jun memarahinya.
karena Jejun telah mengetahui bahwa Myunwoo telah diam-diam mencuri beberapa ganja milik Sarah. Dan Jejun sendiri, yang sejak SMA dahulu selalu memakai obat tetes mata, ternyata ia melakukan hal itu karena memiliki rabun warna, yang tidak semua orang mengetahuinya. Kemudian sebuah takdir akhirnya mempertemukan Yejung dengan Daun kembali di sebuah taman tempat para pemainku menghabiskan waktu mereka. Rupanya Yejung beberapa kali mendekati Daun untuk bisa mengobrol bersamanya. Yejung mengatakan ia khawatir dengan kondisi Daun setelah membaca riwayat kesehatannya. Ia lega melihat Daun terlihat baik-baik saja. Namun saat itu mereka menjadi dekat karena Yejung menawarkan diri untuk menjadi guru privat Daun belajar permainan Go. Walaupun dari usia Daun lebih tua, namun karena Yejung adalah senior di kampus mereka, Daun memanggil Yejung dengan sapaan senior, dan pelajaran permainan Go pun dimulai. Dan tanpa sadar, Yejung dibuat jatuh hati dengan setiap senyum yang tiba-tiba muncul dari wajah tenang Daun. Dan ketika Daun berpamitan karena merasa pelajaran yang ia terima selama ini sudah cukup untuk bekal ia mengalahkan seseorang, Yejung tentu sedih karena ia tidak bisa bertemu lagi dengan Daun. Dan akhirnya Daun pun telah lulus ujian seleksi guru di tahun 2015, di mana saat itu Yojin telah melahirkan seorang putri cantik yang membuatnya mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang ibu yang sempurna. Cerita kemudian kembali ke tahun 2021 dengan keromatisan keluarga Yonjin. Ia masih sangat senang membicarakan hal-hal buruk tentang teman-temannya, seolah-olah ia adalah orang yang paling tanpa celah. Sementara itu, Daun mulai mencari informasi tentang Kim Sin-tae, yaitu pimpinan yayasan tempat putri Yojun bersekolah. Daun berusaha untuk memanfaatkan hal tersebut saat tiba waktunya nanti. Kemudian keesokan harinya, Yeonjin mencoba meminta suaminya untuk menaruh iklan perusahaannya pada siaran berita yang ia lakukan, karena ia takut usianya yang kini tak lagi muda akan digantikan oleh juniornya. Suami Yeonjin tentu tidak masalah untuk mendukung karir istrinya, karena ia sendiri adalah orang yang ingin terlihat sempurna. Namun saat itu, Ha-doyoung sedikit merasa terusik karena kemarin malam saat minum-minum bersama, Yejong menceritakan tentang masa SMA Yeonjin saat ia mendapatkan nilai jelek. Yeonjin terlihat gugup karena ia tahu suaminya adalah pria yang sangat perfeksionis. Ia tidak mau terlihat kurang di mata suaminya. Dan setelahnya, Yeonjin pun langsung memanggil Yejong untuk memperingatkannya. Namun tidak hanya itu, Yeonjin dan Sarah memilih untuk mempermalukan sahabatnya itu dengan sengaja meninggalkan baju branded milik Sarah di tempat laundry milik ibu Yejong. Dan sesuai dugaan mereka, Yejong yang sangat tergila-gila akan barang-barang branded, ia pun meminjam baju tersebut untuk ia pakai bertemu dengan teman-temannya. Tanpa ia ketahui, baju tersebut adalah milik Sarah. Yejong yang sudah paham bahwa pertemanan mereka adalah palsu karena selalu tega menyakiti satu sama lain, namun ia tidak kuasa melawan karena ia yang paling lemah dan miskin di antara mereka. Dan musim hujan di tahun 2002 membuat Yejong kembali teringat akan sosok Daun. Karena Daun dulu bercerita bahwa acara favoritnya adalah berita tentang perkiraan cuaca. Dan keesokan harinya, Myunwoo tidak sengaja bertemu dengan Daun yang berkunjung di butik milik Jejun. Melihat Daun yang tetap cantik membuat Myunwoo tergoda. Ia pun membual bahwa toko butik tersebut adalah miliknya. Namun saat itu Daun mencoba untuk mengajak Myunwoo berpihak padanya. Ia memanfaatkan rasa kesal yang selama ini Myunwoo simpan karena diperlakukan seenaknya oleh teman-temannya. Kemudian Daun bertemu dengan seniornya yang akan mengikuti ujian inspektur. Dan ternyata ia adalah putra wali kelas Daun dahulu. Dan tentu Daun mendekati pria tersebut bukan karena ketertarikan semata, namun ada tujuan yang ia sembunyikan. Dan keesokan harinya Daun dihubungi oleh pemilik apartemen yang sudah lama ia ingin sewa, karena apartemen tersebut berada tepat di depan rumah Yeonjin. Kemudian saat Daun mencoba untuk mencari informasi tentang Kim Sin-tae dengan memeriksa tempat sampah di sekitar rumah tersebut, ia bertemu dengan pembantu Kim Sin-tae yang selama ini telah mengetahui aktivitas mencurigakan Daun. Namun pembantu tersebut tidak ingin melaporkan Daun kepada atasannya, karena ia pun memiliki maksud sendiri untuk meminta pada Daun agar ia mau membunuh suaminya. Dan sebagai gantinya, pembantu tersebut akan melakukan apapun untuk Daun. Rupanya pembantu rumah Kim Sin-tae memiliki permasalahan yang rumit karena suaminya yang sering menyiksa dirinya. Bahkan putrinya yang bernama Sun-a, ia pun hampir membunuh ayahnya untuk melindungi ibunya. Namun sebagai seorang ibu, tentu ia tidak ingin membiarkan masa depan putrinya hancur karena memiliki ayah yang biadab seperti itu. Dan sejak itu, Daun pun menerima tawaran Kang Hyun untuk bekerja sama. Kang Hyun membantu memberi beberapa informasi tentang Kim Sin-tae. Namun hari itu adalah yang terakhir ia bekerja sebagai pembantu di rumah Kim Sin-tae.
karena sekarang ia mendapatkan tugas sebagai mata-mata untuk target-target Daan. Daan tidak hanya mempekerjakan Kang Hyun, namun ia pun memberi les privat untuk putri Kang Hyun yang masih SMP. Ia ingin Sun A bisa tetap sukses walaupun memiliki masalah keluarga yang sangat berat. Sejak itu, Kang Hyun mulai belajar mengemudi untuk melancarkan setiap tugas barunya kini. Dan sesuai kesepakatan, Daan pun mulai memberi les privat untuk putrinya. Kang Hyun sangat bahagia menunjukkan kelulusan ujian SIM-nya, dan sebagai hadiah, ia pun langsung mendapatkan mobil pribadi dari Daan. Ia pun mulai mengajari Kang Hyun untuk menggunakan kamera, tentu hal yang baru untuk Kang Hyun. Namun semangat belajarnya tidak perlu dikhawatirkan. Kang Hyun pun melakukan tugasnya sebagai mata-mata dengan sangat baik. Setiap malam mereka berjanji untuk bertemu secara rahasia untuk berbagi hasil pengintaian Kang Hyun hari itu. Dan malam itu setelah melihat Yeonjin diam-diam membawa putrinya ke klinik mata, Daan pun menemukan sebuah rahasia tentang putri Yeonjin yang kemungkinan besar memiliki gangguan penglihatan tentang mengenali warna. Dan hal tersebut mengingatkan Daan pada Jaejun yang dahulu sangat emosi kepada temannya yang menyebutnya rabun warna. 그럼 이건 뭔 색이냐? Di tempat berbeda, Yeonjin yang tahu tentang masalah penglihatan putrinya, ia memberi semangat kepada putrinya bahwa semua yang ada di dunia ini hanya dilihat dari harga mereka saja, bukan dari apa warna mereka. Sehingga putrinya tidak perlu khawatir tentang warna-warna yang membingungkan dirinya. Dan ia pun meminta putrinya untuk merahasiakan hal tersebut dari ayahnya. Keesokan harinya saat Jaejun bertemu dengan ibu mertua Yeonjin, ia merasa kesal dengan ibu sombong yang terlebih lagi ia adalah ibu dari pria yang menjadi suami sahabatnya. Ia pun diam-diam memutuskan untuk menolak pendaftaran ibu mertua Yeonjin di keanggotaan lapangan golf miliknya. Sementara itu, saat Ha Du-young menikmati waktu untuk hobinya bermain Go, ia merasa tertarik dengan sosok Daan yang terlihat sangat mahir bermain Go dan menjadi ratu di klub permainan tersebut setelah mengalahkan banyak anggota yang lainnya. Keesokan harinya, Kang Hyun mengikuti Hye-jong setelah ia tiba di Korea. Saat itu Hye-jong dijemput oleh Myuno yang sebenarnya ia kira adalah Jaejun. Namun Myuno saat itu menemui Hye-jong setelah ia melaksanakan tugas yang Hye-jong berikan kepadanya untuk mencari informasi penting tentang duda kaya raya yang ingin Hye-jong dekati untuk memperbaiki hidupnya. Malam itu, Ha Du-young tidak bisa melupakan permainan cerdas dari Daan yang ia jumpai kemarin. Kemudian Yeonjin mendatangi suaminya yang terlihat serius. Ia menanyakan mengapa suaminya yang bukan perokok dulu memilih dirinya padahal ia tahu Yeonjin adalah seorang perokok berat. Ha Du-young mengatakan ia memilih Yeonjin karena Yeonjin adalah gadis menyenangkan dengan penampilan sangat seksi dan serba branded yang dahulu berhasil memikat dirinya. Kemudian keesokan harinya saat akan memberikan les privat untuk Sun A, takdir akhirnya mempertemukan Ye-jung dengan Daeun kembali. Namun mereka hanya saling menanyakan kabar dan mengucapkan selamat untuk pekerjaan yang berhasil mereka dapatkan kini. Walaupun Ye-jung berharap lebih setelah mengetahui Daan pernah menanyakan tentang dirinya pada salah satu pasien tua yang kini dirawat di rumah sakit miliknya. Sebelum berpamitan, Ye-jung berterima kasih untuk kehadiran Daan dahulu di masa-masa terberat dalam hidupnya. Dan hal inilah yang sepertinya tidak bisa membuat Ye-jung melupakan masa-masa les permainan Go dengan Daan. Kemudian saat berkunjung ke apartemennya yang tidak kunjung ia tempati, Daan sempat ditegur oleh pemilik apartemen. Namun setelah mendengar jawaban Daeun yang mengatakan bahwa dirinya belum menempati apartemen tersebut karena ia belum mendapatkan pekerjaan di Samyong. Pemilik apartemen itu pun mencoba mengerti keadaan Daan saat itu. Walaupun ia sempat bingung kenapa menyewa apartemen miliknya jika belum bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Kemudian Daan bertemu dengan Kang Hyung yang ingin menunjukkan sebuah video untuknya. Dan berkat kecerdasan Kang Hyung, akhirnya Daan pun mendapatkan rahasia dari Kim Sin-tae yang ternyata adalah penyuka sesama jenis. Dan pacar rahasia Kim Sin-tae adalah supir pribadinya sendiri. Melihat tawarnya Kang Hyung membuat Daan tanpa sengaja tersenyum. Namun ia kemudian memilih untuk menghapus senyum indah miliknya karena ia takut senyumannya membuat ia kehilangan fokus dengan rencana balas dendamnya. Namun bagi Kang Hyung, sosok dingin Daan justru menjadi orang yang berhasil membuatnya bisa kembali menjadi orang yang ceria seperti awal dirinya dahulu. Kemudian keesokan harinya, Daan membawa rangkaian bunga lili saat ia menyapa wali kelasnya dahulu. Ia berpura-pura baru tahu bahwa senior yang selama ini ia dekati adalah putra wali kelas yang dahulu menganiaya dirinya. Kemudian malam harinya, Daan mengajak Myuno untuk bertemu di tempat bunuh diri teman SMA mereka yang dahulu juga menjadi korban perundungan Yeonjin. 자살 아니고. 나 아니야.
Miono terkejut mengetahui temannya yang bernama Sun Hye meninggal karena bunuh diri, dan ia mengatakan ia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dan Daan tentu percaya karena memang bukan Miono yang menyebabkan Sun Hye bunuh diri. Kemudian sesuai permintaan Daan, Miono memberikan beberapa helai rambut Jae-jun. Miono sempat bingung apa alasan Daan meminta hal tersebut. Ia takut Daan memiliki anak dari Jae-jun. Dan hari saat Lisara mengadakan pameran lukisan karyanya, teman-temannya tertawa melihat semua pengunjung mengagumi karya-karya sahabatnya yang mereka anggap seperti bidadari yang memiliki bakat dan kelembutan hati. Kemudian Yeonjin mengajak sahabatnya untuk hadir di acara penganugerahan alumni terbaik SMA mereka. Hari itu hanya Miono saja yang tidak bisa hadir, dan beberapa temannya tampak bingung karena mereka butuh bantuan Miono, seperti Sarah yang mulai kehabisan stok barang haramnya. Namun kemudian Daan datang menyapa mereka. Yeonjin seakan tidak percaya melihat Daan tumbuh dengan sangat baik. 진짜 오랜만이. Rupanya berkat rahasia Kim Sin-tae, Daan kini telah berhasil ditunjuk sebagai wali murid kelas 2 SD Semyong. 여긴 어쩐 일이야? 동문 아니. Walaupun bukan sebagai alumni SMA tersebut, saat itu Daan datang untuk merayakan penghargaan yang diterima oleh Yeonjin. 파이팅 박연진! Kebahagiaan dan dukungan yang Daan berikan seakan-akan menjadi mimpi buruk di siang hari untuk Yeonjin. Daan adalah siswa yang sama seperti teman-temannya yang lain yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang arsitek. Namun semua itu tidak bisa ia capai dengan mudah karena geng Yeonjin kerap kali mengganggu dirinya. Yeonjin kerap memperlakukan Daan dengan sangat buruk tanpa sadar. Semua itu sangat melukai dan memberi trauma yang baik untuk tubuh dan juga pikiran Daan. Kini Daan datang untuk memastikan kebahagiaan yang Yeonjin dapatkan akan segera berakhir. Jae-jun mencoba untuk meminta maaf dan meminta Daan melupakan semua masa remaja mereka dahulu yang ia anggap hal yang lumrah sebagai kenakalan remaja yang belum dewasa. Kemudian Daan dengan senyum yang mengintimidasi Yeonjin dan teman-temannya, ia memilih untuk berpamitan dan mengingatkan Yeonjin untuk sering-sering membuka artikel karena bisa saja ia tiba-tiba menuliskan tentang masa remaja mereka. Dan untuk Jae-jun, ia pun sedikit terkejut karena ia merasa Daan mengetahui tentang rahasia rabun warna yang selama ini ia tutupi. Malam itu Miono menemui Jae-jun yang seharian mencarinya. Miono beralasan pagi tadi ia sedang teler sehingga tidak bisa ikut ke SMA. Kemudian Jae-jun menyuruh Miono untuk mencari tahu tentang Daan. Miono tentu berpura-pura lupa dengan sosok Daan. Ia tentu tidak ingin Jae-jun mengetahui bahwa mereka sempat bertemu sebelumnya. Kata-kata Daan berhasil membuat Jae-jun mulai memikirkannya. Ia terlihat kesal ada yang mengetahui kelemahannya. Dan saking kesalnya, Jae-jun bahkan menyakiti teman wanitanya hanya karena ia mengecat rambutnya menjadi warna merah. Sementara itu di tempat berbeda, di hari upacara pemakaman mendiang ayah Ye-jung, baik ibu dan Ye-jung sendiri tampak masih sedih dengan kepergian begitu tiba-tiba orang yang sangat mereka cintai. 자, 아빠 기다리신다. 나 어제 귀신 본 줄. 걔 일부러 온 거지 어제. Sejak hari kemarin, Yeonjin dan teman-temannya mulai mewaspadai Daan, dan mereka menyuruh Miono untuk mencari tahu tentang Daan. Namun Miono sendiri, ia diam-diam memilih untuk membantu Daan dengan memberi pelajaran kepada sahabat-sahabatnya. Miono memutuskan untuk memberikan buku besar transaksi narkoba miliknya. Ye-jung sendiri saat itu sengaja menakut-nakuti Yeonjin yang khawatir jika Daan menuliskan artikel buruk tentangnya. Ye-jung sendiri sangat senang melihat hidup Yeonjin sekarang mulai tidak bisa tenang. Dan di luar dugaan Yeonjin, siang itu ia begitu terkejut saat putrinya menelpon dan memperkenalkan guru barunya sekarang adalah teman sekolah ibunya dahulu yang bernama Moon Daan. 담임이 누구라고? Mendengar hal tersebut, Yeonjin pun langsung pergi ke sekolah putrinya. Ia sangat takut putrinya dalam bahaya. Namun Daan tentu masih memiliki hati nurani. Alih-alih menyakiti anak-anak yang tidak bersalah, ia memilih untuk menanamkan kebaikan kepada semua muridnya. Kehadiran Daan yang tiba-tiba membuat seorang guru mulai bergosip tentang dirinya. Ia menuduh Daan adalah kekasih pimpinan yayasan. 더 좋은 옷, 더 좋은 차. 대체 언제부터 계획한 거야?
Kemudian saat Yeonjin datang menemui Daan, alih-alih takut dengan ancaman Yeonjin seperti dahulu, Daan justru menunjukkan kehidupannya yang ia miliki sekarang bukanlah hal yang mudah untuk ia dapatkan, dan ia akan membuat Yeonjin membalas semua kesengsaraannya dahulu. Yeonjin menutupi rasa takutnya dengan melampiaskan rasa kesalnya kepada Daan. Ia akan menunggu apa yang bisa Daan lakukan. Karena baik dahulu dan sekarang, Yeonjin tetap menganggap Daan adalah orang yang payah dan bukan tandingannya. Namun saat itu Yeonjin mendapatkan kabar tentang kematian wali kelasnya yang begitu tiba-tiba. Ia curiga ini ada hubungannya dengan Daan. Namun yang sebenarnya terjadi, saat Daan datang ke rumah wali kelasnya, ia mengungkapkan bahwa wali kelasnya itu adalah orang yang dahulu menghancurkan hidupnya. Dan demi mempertahankan jabatannya, senior Daan memilih untuk mengorbankan ayahnya sendiri dengan membuat ayahnya tidak berdaya saat penyakitnya kambuh, hingga akhirnya ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian saat mengikuti Yejong, Kang Hyung diam-diam menghafalkan sandi handphone milik Yejong, dan ia memiliki ide untuk mencuri handphone tersebut. Sebenarnya melihat kehidupan kebahagiaan keluarga Yeonjin dari kejauhan, sesekali membuat Daan ingin bisa melupakan semua dendamnya. Namun karena mungkin semua yang telah merusak tubuh dan jiwanya dahulu, kini ia tidak bisa menghapus semua itu dengan mudah, karena kebenciannya telah menjadi inti dalam hidupnya. Kemudian setelah menuliskan surat untuk Yeonjin, Daan bertemu dengan perawat di SMA-nya dahulu yang selalu baik kepadanya. Dan ternyata perawat tersebut adalah kakak dari Sung Hye yang tewas karena perundungan yang terjadi kepadanya. Dan kakak Sung Hye sangat berharap Daan bisa menang dalam pertarungan panjangnya ini, walaupun itu pasti tidak akan mudah. Kemudian Daan menemui Miuno yang semakin senang karena ia ada di pihak Daan. Melihat Miuno makan dengan lahap tidak membuat Daan ingin makan bersama dengan temannya itu. Daan hanya tertarik dengan apa yang Miuno bawa hari itu, yaitu informasi rahasia tentang pembelian narkoba milik Sarah dan sosok calon suami Yejong. Miuno menanyakan tentang hasil tes DNA rambut Jejun, dan ia terkejut karena Jejun ternyata memiliki seorang anak. Namun Daan masih merahasiakan identitas anak dari Jejun. Daan kemudian memberikan nomor kamar mayat yang bisa Miuno manfaatkan untuk mendapatkan banyak uang. Dan ternyata itu adalah lemari mayat milik Suhi yang telah disimpan bertahun-tahun karena keluarganya tak kunjung membawanya pulang, karena mereka masih ingin menyelidiki kematian putri mereka. Daan sengaja memberitahu hal tersebut untuk memanfaatkan Miuno yang haus akan uang dari sahabat-sahabatnya. Sementara itu kematian seorang kakek yang dirawat di rumah sakit milik Yejong membuatnya sangat terpukul karena kakek tersebut cukup dekat dengan dirinya. Sementara Yeonjin kini, ia pun dibuat harap-harap cemas setiap hari ketika menunggu kepulangan putrinya. Ia terus menanyakan apa yang putrinya lakukan dan dapatkan di sekolah. Seperti sebuah karma, ia tentu takut putrinya akan menjadi korban bully di sekolahnya. Dan setelah mendapatkan jadwal kapan Ha Du-yong pergi ke tempat permainanku, malam itu Ha Du-yong terlihat senang karena melihat Daan. Padahal Daan sendiri tentu datang karena ia tahu Ha Du-yong hari itu ada di sana. Dan setelah berhasil mengalahkan Ha Du-yong dan membuatnya semakin tertarik dengan sosok Daan, mereka berdua pun terlihat semakin akrab. Namun kebersamaan mereka berdua di luar tempat permainanku ternyata diam-diam diamati oleh seseorang. Keesokan harinya, Kang Hyung menangkap beberapa bukti kebersamaan Ibu Yeonjin dengan teman prianya yang ternyata adalah seorang polisi. Mereka terlihat sedang mengunjungi dukun kepercayaan Ibu Yeonjin. Kemudian saat Daan bertegur sapa dengan pemilik apartemennya, ia menanyakan kenapa harga sewa apartemen miliknya lebih murah. Daan teringat bahwa pemilik apartemennya yang terlihat seperti nenek-nenek biasa pada umumnya ternyata adalah seorang pemilik banyak real estate di daerah Samyong ini. Sebagai atasan yang baik, Daan memberikan semua kebutuhan yang Kang Hyung butuhkan. Ia membuat asistennya tidak perlu cemas dengan pengeluaran yang ia butuhkan selama melakukan tugasnya. Karena Daan menabung seluruh hasil ia memberi les tambahan selama lebih dari 10 tahun untuk rencana balas dendamnya ini. Dan sebagai asisten yang baik, Kang Hyung sangat senang bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ia tidak ingin mengecewakan Daan. Dan Daan sendiri sepertinya tidak salah memperkerjakan Kang Hyung. Ia terkesan dengan informasi-informasi yang Kang Hyung dapatkan ketika hal tersebut belum Daan ketahui. Dan berkat Kang Hyung, Daan yang memiliki trauma dengan kilat lampu kamera, kini ia bisa melawan traumanya itu.
다시요. 우리 예솔이의 퍼스트 구찌예요. Keesokan harinya, Yeonjin semakin mencemaskan putrinya. Ia bahkan teringat dengan momen pertama kali putrinya lahir dan mendapatkan baju warna merah dari merek terkenal. Ia berjanji bahwa putrinya tidak akan mengalami hal buruk selama ia masih hidup. Kemudian Yeonjin menemui kepala sekolah untuk meminta Daan diberhentikan. Namun kepala sekolah menolak permintaan Yeonjin karena ia sendiri telah memastikan bahwa Daan adalah guru yang memiliki kualifikasi yang sangat bagus untuk sekolahannya. Dan ia pun keberatan untuk menunjukkan informasi data diri Daan. 요새 그 개인정보 유출이 다 못해서 Kepala sekolah tersebut ingin menjaga kerahasiaan sekolah dengan baik. 그렇게 색칠하면 어떡해? Daan memang memiliki trauma yang sangat mendalam kepada Yeonjin. Namun melihat Yisol dibully karena salah mengenali warna, membuatnya tidak tega dan melindungi putri Yeonjin itu. Namun Yeonjin semakin dibuat was-was dengan kekhawatirannya sendiri setiap kali melihat Daan mendekati putrinya. Yeonjin menawarkan sejumlah uang berapapun yang Daan inginkan, dengan syarat ia tidak boleh muncul di hadapannya selamanya. Yeonjin yang kini merasa sebagai korban, ia mulai menasihati Daan bahwa yang Daan lakukan adalah sebuah dosa yang besar. Daan tentu kesal melihat Yeonjin dengan kata-kata sok bijaknya dan sok menjadi korban. Ia lupa dengan apa yang telah ia lakukan dahulu kepada dirinya. Daan meyakinkan Yeonjin bahwa ia tidak akan menyakiti Yisol, karena masih banyak hal yang bisa ia lakukan untuk membuat Yeonjin membayar semua dosanya dahulu. 넌 벌 받아야지. 전 색깔 같은 건 중요하지 않거든. Sambil menunjukkan hasil mewarnai Yisol, Daan menunjukkan bahwa ia tahu kekurangan Yisol yang selama ini Yeonjin sembunyikan. 그러니까 다시는 대표님 방금 여기로 퀴즈 와서요 Di tempat berbeda, Jejun mendapatkan kiriman sikat gigi Yisol yang sengaja dikirimkan oleh Daan. Sementara itu, Yeonjin meminta tolong suaminya untuk memindahkan Yisol ke sekolah luar negeri atau memindahkan wali kelas Yisol. Namun karena Yeonjin tidak bisa memberikan alasan yang jelas, suami Yeonjin pun kini mulai curiga dengan keanehan sikap istrinya. Kemudian Yeonjin meminta tolong polisi yang menjadi teman ibunya untuk mencari tahu segalanya tentang Daan. 내가 알고 있던 건 의미가 없는 것 같으니까. 전 그 소리를 듣고 있으면 마음이 편해지거든요 Kemudian keesokan harinya, Yijung terlihat melakukan rutinitas konsultasi terkait traumanya akan kematian ayahnya yang coba ia sembuhkan. Sementara itu penyamaran sempurna Kang Hyung akhirnya membuatnya berhasil mendapatkan handphone milik Yejong. Dan ia pun memberikan ponsel tersebut kepada Daan. Dan di tempat berbeda, Yejong yang mengetahui bahwa ponselnya telah tertukar, ia pun mulai panik. 뭐요? 말만 하세요. 드시고 하세요. 로마서 12장 19절 말씀 Dan keesokan harinya, Daan menemui Sarah yang sedang menjadi putri yang baik dan pendiam saat ayahnya memimpin doa untuk para jamaat. Sambil membawa tas besar, Daan meminta Sarah untuk mengisi tas yang ia bawa dengan uang tunai dalam bentuk dolar. Sarah tidak bisa menolak perintah Daan karena ia memegang kartu Sora tentang keterlibatannya dalam pembelian narkoba. Kemudian saat melintasi taman tempat ia dan Yejong dulu bertemu, Daan teringat akan sosok Yejong yang begitu perhatian kepadanya, walaupun ia tidak pernah membalas pesan yang Yejong kirimkan untuknya. Namun hari itu Yejong seperti mendapatkan warisan pusaka karena ia mendapatkan pesan dari Daan setelah bertahun-tahun menunggunya. 아 맞네 재훈한데? 재훈인가? Tanpa membalas pesan tersebut, ia pun langsung bergegas untuk menemui Daan di sebuah kafe. Dan tanpa berbasa-basi, karena sangat sulit untuk bisa bertemu dengan Daan kembali, setelah menjawab pertanyaan Daan tentang kegunaan obat disfungsi ereksi, Yejong mengatakan ia ingin ada di samping Daan dan meminta Daan untuk berkencan dengannya. 나랑 연애도 해요 내가 행복하게 해줄게요 Daan yang selama hidupnya hanya terisi oleh dendamnya, akhirnya ia bisa tertawa riang setelah mendengar ketulusan dari Yejong. Dan sekali lagi, niat hati ini membuat Daan jatuh hati dengan sikap keren yang coba Yejong tunjukkan. Yejong malah dibuat jatuh hati sekali lagi kepada Daan karena senyum manisnya. Namun Daan mengatakan ia tidak butuh pangeran yang membuat hidupnya bahagia, melainkan yang ia butuhkan adalah seorang algojo yang bisa membantunya mewujudkan impiannya. 난 왕자가 아니라 너는 무슨 이런 중요한 얘기를 Kemudian keesokan harinya saat bertemu dengan Miono, Daan menanyakan tentang tato di leher Miono yang dahulu selalu ia tutupi dengan koyo. Dalam bahasa Latin, tato tersebut berarti semua orang harus mengingat kematian. Namun Daan justru lebih senang saat tato tersebut ditutupi sebagian. Tato tersebut memiliki arti sebuah ingatan.
Kemudian Miono sangat penasaran dengan siapa yang membunuh Suhei. Dan saat itu Daan membisikkan sebuah nama yang mengejutkan Miono. Dan ketika Sarah mengumpulkan teman-temannya ketika Daan memerasnya, Jae-jun yang datang saat itu mencoba untuk menanyakan tentang Yeol kepada Yeonjin. Namun seolah-olah tidak mendengar pertanyaan Jae-jun, Yeonjin malah terus saja mengomel dengan membahas tentang kejahatan mereka dahulu kepada Daan. 아, 예술이 중학교 갔겠네. 어디? Dan keesokan harinya, terlihat Miono sedang memesan tiket perjalanannya ke negeri impiannya, namun tanpa memesan tiket untuk kembali ke Korea. 블라디보스토크. 원웨이. 난 왕자님은 필요 없어요. Kemudian Yejong masih terlihat memikirkan perkataan Daan. Ia kemudian bertemu dengan ibunya untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya, karena ia telah mengambil keputusan untuk membuka klinik pribadinya di Samyong. Hal tersebut tentu ia lakukan untuk bisa lebih dekat dengan Daan. Dan sebagai ibu yang baik, tentu ibu Presdir akan mendukung putranya yang terlihat sedang kasmaran itu. 너 연애? 다시 쏘겠습니다, 어머니. Sementara itu, ketakutannya kepada Daan akhirnya membuat Yeonjin mulai mempercayai ilmu perdukunan, seperti ibunya dahulu. Ia melakukan hal tersebut untuk menjauhkan keluarganya dari niat jahat Daan. Padahal ia tentu lupa bahwa sedari dulu ialah bentuk kejahatan sesungguhnya. 무서워 엄마. Namun kini Yeonjin ternyata memiliki ketakutan sangat besar jika putri cantiknya mengetahui apa yang pernah ia lakukan dahulu. Ibu Yeonjin tentu akan melindungi putrinya dengan baik seperti dahulu. Di tempat berbeda saat Daan sedang mengecek isi folder foto-foto di handphone milik Yejong, ia kemudian mendapatkan tamu menyebalkan salah satu guru yang mencoba untuk mengusili dirinya. 아, 양다린. 선생님은 여자랑만 싸우실 것 같은데. 손명호는 오토바이를 타니까 종종 놓쳤는데. Kemudian kepergian Myunwoo yang begitu tiba-tiba dan tanpa kabar membuat Daan mulai mencemaskannya. Ia bahkan memiliki pikiran bahwa Myunwoo mungkin sudah meninggal. Kang Hyun tentu saja merasa khawatir dengan sikap dingin Daan saat membicarakan tentang Myunwoo. 고인일 수도 있다고요. 손명호가. Kemudian keesokan harinya, Jae-jun dibuat kesal karena ruangan barang-barang mewah miliknya tampak berantakan. Ia yakin Myunwoo telah mencuri beberapa barang berharga miliknya. Sementara itu di tempat berbeda, kekhawatiran Yeonjin tentang ancaman Daan yang ingin membuat artikel tentang dirinya membuat Yeonjin semakin mudah tersinggung saat di kantor. Ia tidak segan untuk memarahi siapa saja yang membuat dirinya kesal. Seperti saat ada seorang junior yang menyebut dirinya sebagai pembaca berita yang tidak mampu menulis naskah untuk dirinya sendiri. Kemudian mengetahui orang suruhannya tidak kunjung berhasil memberikan informasi tentang Daan, Yeonjin pun merasa kesal dan menganggap teman ibunya itu tidak berguna lagi seperti dahulu. 그래서 18년 전이랑 다르게 드리잖아요, 저도. 한 호텔도 확인해봤는데 체크인 안 해서 노쇼. Sementara itu, teman kerja Daan dahulu juga membantu Daan untuk mencari keberadaan Myunwoo. Dan setelah melihat informasi pembelian tiket Myunwoo ke luar negeri yang mencurigakan, Daan menduga memang terjadi sesuatu kepada Myunwoo. Kini target yang bisa membantu rencana Daan adalah suami Yeonjin, yaitu Ha Dayong. Terlihat saat itu Dayong sedang meresmikan sebuah taman yang memiliki arsitektur seperti permainan Go, yang sangat ia senangi. Ia bahkan menyempatkan bermain sendiri di sana sambil mengingat sosok Daan yang mempesona dengan kecerdasannya bermain Go. Keesokan harinya, Sarah mulai kecanduan dan membutuhkan Myunwoo untuk mengirimkan barang yang sangat ia butuhkan. Sementara itu, Yeonjin terlihat mendapatkan luka misterius di kakinya. Ia tidak peduli dengan teman-temannya yang terlihat sibuk mencari keberadaan Myunwoo. Kemudian saat Daan mengendarai kendaraannya, Nyonya Kang tiba-tiba memberitahu bahwa Daan sedang diikuti oleh seseorang. Dan setelah berhasil melepaskan diri dari mobil yang mengikutinya, karena Daan terlibat kecelakaan kecil dengan seorang preman, Daan menuruti permintaan preman tersebut untuk berdamai dengan memberinya sejumlah uang pada hari yang mereka sepakati nanti. Kemudian karena masih dalam kepanikan dengan kejadian yang baru saja terjadi padanya, Daan menjadi salah paham kepada Nyonya Kang karena menduga Nyonya Kang mengikuti dirinya. Padahal saat itu Nyonya Kang sedang mengikuti Jae-jun yang ternyata pergi ke sekolah Yesul. Dan saat itu ia tidak sengaja melihat Daan diikuti oleh seseorang. Daan kemudian meminta maaf kepada Nyonya Kang atas kesalahpahaman yang ia lakukan. Dan setelah mendengar impian sederhana Nyonya Kang untuk putrinya, Daan mengatakan ia akan membantu mewujudkannya. 조금 이르게 해드릴게요. 예술이. 예술이 뭐? Keesokan harinya, Jae-jun mencoba untuk mencari informasi tentang Yesul. Ia menanyakan kepada Hyejong kapan tanggal lahir Yesul, untuk memastikan apakah Yesul memang putri kandungnya. 혹시 내 딸인가? 밤에는 더 멋져요. Di tempat berbeda,
Ye Jong terlihat memiliki bangunan untuk ia gunakan sebagai klinik pribadinya. Dan ternyata ibu pemilik apartemen Daen adalah pemilik bangunan mewah yang diinginkan oleh Ye Jong. 네, 좋네요. 여기로 할게요. Dan sebuah amplop misterius yang berisi kartu nama Myunwoo dan sebuah foto kebersamaan Dayong dan Daen berhasil membuat Dayong mulai ingin mencari tahu tentang Myunwoo. Keesokan harinya, Dayong sengaja menemui Jejun untuk menanyakan keberadaan Myunwoo yang tidak bisa ia hubungi. Namun Dayong merahasiakan tujuannya mencari Myunwoo. Dan ketika melihat jenis rokok serta cara Jejun merokok, entah kenapa Dayong malah teringat dengan kebiasaan merokok istrinya. Setelah pergi meninggalkan Dayong, Jejun mengirimi pesan suara kepada handphone Myunwoo. Ia menegaskan bahwa jika Myunwoo menggunakan Yesol untuk menjebak dirinya dan Dayong, maka ia akan membunuh Myunwoo dengan tangannya sendiri. Kemudian saat Daen memperbaiki mobilnya di sebuah bengkel, ia kemudian membaca pesan dari Ye Jong yang mengatakan pembicaraan mereka tempo hari belum selesai. Sehingga Ye Jong ingin bertemu kembali dengan Daen. Kemudian tiba-tiba Daen merasakan trauma saat mendengar suara orang-orang membakar daging di sebuah alat panggang. Daen teringat akan suara saat Yeonjin dan teman-temannya menempelkan alat catok panas di tubuhnya. Daen tentu saja kehilangan kesadarannya hingga seseorang mendekatinya dan menanyakan keadaan Daen yang terlihat saat itu berantakan karena bajunya terkena tumpahan oli. Setelah itu Daen pergi menemui Ye Jong. Dan tentu saja Ye Jong khawatir melihat kondisi Daen saat itu. Entah kenapa malam itu Daen mulai ingin terbuka kepada Ye Jong. Ia mengatakan tentang tujuan hidupnya yang selama ini ia simpan rapat-rapat dan memiliki cerita yang sangat panjang. 아주 긴 얘기예요. 들을래요? Dan di tempat berbeda, Jejun yang telah mendapatkan hasil tes DNA dirinya dan Yesol, ia terlihat sangat senang memiliki putri cantik seperti Yesol. Namun ia kini khawatir penyakit rabun warna yang ia miliki juga dimiliki oleh Yesol. Sementara itu, Ye Jong dibuat khawatir saat mendapatkan kiriman paket misterius yang berisi foto-foto di folder handphone miliknya yang telah hilang. Kemudian saat Ye Jong menasihati Daen untuk melupakan balas dendamnya, Daen hanya tertawa karena ia tahu seorang pria kaya seperti Ye Jong tentu tidak akan mengerti luka yang ia miliki. 멈추라고요. Dan Daen kemudian melepaskan pakaiannya untuk menunjukkan semua luka yang ada di tubuhnya, yang menjadikan dirinya sangat haus akan balas dendam dan amarah yang telah ada pada dirinya. Melihat betapa menyakitkan tubuh Daen yang hampir dipenuhi oleh bekas luka, akhirnya membuat Ye Jong memutuskan untuk menawarkan diri sebagai algojo Daen yang akan membantunya untuk membalaskan dendamnya. 할게요, 망나니. 누구부터 죽여줄까요? Melihat tubuh Daen dengan bekas luka yang begitu banyak membuat Ye Jong semakin ingin membantunya. Terlebih lagi ia mulai mengerti bagaimana amarah bisa menjadi beban untuk seseorang yang terluka. Ye Jong ingin menjadi orang tempat untuk Daen pulang ketika ia merasa terluka. Setelah memperbaiki kancing baju Daen dengan memberikan kancing miliknya, Ye Jong berharap itu bisa menjadi jimat untuk Daen kini. Di tempat berbeda, Dayong masih memikirkan Myunwoo yang juga belum bisa ia hubungi. Ia melihat foto pernikahan istrinya dan merasa aneh karena Myunwoo tidak ada di foto tersebut. 갑자기 추억 여행까지? Pertanyaan Dayong tentang Myunwoo membuat Yeonjin merasa risih. Namun Dayong justru merasa aneh kenapa baik Jejun dan juga istrinya mengira bahwa Dayong mencari Myunwoo karena ia telah diancam oleh Myunwoo. Yeonjin kemudian memeriksa GPS di mobil suaminya. Ia tentu ingin tahu apa yang sebenarnya suaminya ingin ketahui. Di tempat berbeda, Daen memberitahu bahwa Pak Yeonjin adalah pelaku utama yang menjadi target balas dendamnya. Ia menceritakan bahwa Ha Du-yong adalah orang yang ingin ia kalahkan dalam permainan Go yang telah ia pelajari dari Ye Jong. Kemudian Ye Jong memberitahu kode akses kliniknya agar Daen bisa sesekali datang ke sana. Dan kapanpun Daen memberi tugas untuknya, maka Jae-yong akan siap untuk melakukannya. 나도 소식 줘요. 그 정도 소식이면 돼요. 왼쪽을 좀 내려야 될 것 같은데? Keesokan harinya, Dr. Ye Jong terlihat menikmati kopi sambil memeriksa persiapan klinik pribadinya yang akan mulai rampung. Di tempat berbeda, Nyonya Kam mulai mencari informasi dengan mengunjungi dukun kepercayaan Ibu Yeonjin. Dan ketika Daen membawa bajunya ke sebuah laundry, ia meminta kancing pemberian Ye Jong untuk tidak diganti. Sementara itu, saat Ibu Ye Jong memeriksa surat-surat untuk putranya yang masih dialamatkan di rumah sakit tersebut, ia begitu terkejut saat melihat surat yang dikirimkan oleh pembunuh suaminya untuk Ye Jong. Rasa kesal dan amarah yang selama ini coba ia tutupi pun kembali muncul. Rupanya ayah Ye Jong telah dibunuh oleh seorang pembunuh berantai yang kini mendekam di penjara.
Dan surat tersebut berisi permintaan maaf yang tidak tulus oleh si pembunuh itu, yang justru akan semakin melukai Ye Jong saat ia nanti membacanya. Setiap hari Ye Jong berusaha untuk melupakan trauma yang telah menghilangkan nyawa ayahnya. Namun amarah yang masih menyelimuti dirinya tidak bisa menghilangkan keinginannya untuk membalas kematian ayahnya. Kemudian setelah 15 hari sesuai keinginan Daen, Sarah membawakan uang dolar sesuai permintaan Daen. Sarah mengira urusannya dengan Daen kini telah selesai. Namun ternyata ini adalah awal rencana Daen untuk membuat hidup Sarah menderita seperti di neraka. Kemudian dengan uang pemberian Sarah, Daen berencana untuk mengirim Sun A belajar ke luar negeri. Hal itu ia lakukan demi masa depan Sun A sendiri. Keesokan harinya, giliran Dayong yang mulai merasa curiga saat Yesol tidak bisa membedakan warna-warna gelap ketika melihat warna kaos kaki temannya. Namun itu bukan masalah penting untuknya karena ia sangat menyayangi Yesol. Dayong bahkan berjanji untuk menghadiri acara pertemuan wali murid di tengah kesibukannya bekerja. Dayong kemudian menanyakan tentang wali kelas Yesol karena Yeonjin kurang menyukainya. Namun saat itu Yesol mengatakan ia menyukai gurunya tersebut karena ia ramah dan ia adalah teman sekolah ibunya. Sementara itu, Jae-jun masih penasaran dengan Dayong. Ia khawatir tentang peran Dayong sebagai ayah untuk Yesol. Ia kemudian meminta Hye-jong untuk membandingkan dirinya dengan Dayong. Kemudian saat Yeonjin terlihat emosi karena mencari Jae-jun yang tidak ada di rumahnya, ternyata saat itu Jae-jun sengaja menemui Yesol di dekat sekolahnya. Jae-jun semakin yakin bahwa Yesol adalah putrinya karena Yesol sepertinya sulit mengenali warna lampu merah. Jae-jun langsung memeluk Yesol karena ia sangat menyayanginya dan ingin melindunginya. Namun perangai Jae-jun yang mudah emosi sempat membuat Yesol sedikit takut kepadanya. 사랑한다 예솔아. 오늘부터 예솔이 지키기로. Kemudian ketika Hye-jong mencoba untuk mencari Myunwoo di apartemennya yang terlihat sangat berantakan, ia dikejutkan dengan Sarah yang bersembunyi di lemari Myunwoo. Dan saat itu Sarah sendiri sedang ingin mencari sisa-sisa benda inspirasinya yang sangat ia butuhkan. Sementara Hye-jong mencari foto-foto aneh yang mungkin saja disembunyikan oleh Myunwoo untuk menggagalkan pernikahannya. Dan saat itu mereka menemukan tiket perjalanan Myunwoo ke luar negeri. Namun paspornya masih ada di rumah. Mereka pun mulai bertanya-tanya. Setelah itu mereka berdua memberitahu Yeonjin tentang kecurigaan mereka bahwa Myunwoo mungkin saja hilang. Yeonjin kemudian tanpa sengaja mengatakan coba Myunwoo dilaporkan ke polisi saja. Namun tentu ditentang oleh Sarah karena Sarah takut polisi mengetahui transaksi ilegal dirinya selama ini. Entah kenapa Yeonjin merasa aneh saat mengetahui Myunwoo menghubungi teman-temannya sebelum ia menghilang, karena hanya ia saja yang tidak dihubungi oleh Myunwoo. Sementara itu sesuai perjanjian, Daen mengirimkan uang kompensasi pada preman yang tempo hari terlibat kecelakaan dengannya. Kemudian karena merasa konsultasinya selama ini tidak bisa menyembuhkan traumanya, Ye-jong pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri jadwal terapinya. Namun Ye-jong sepertinya telah menemukan sendiri cara untuk menyembuhkan traumanya pada sosok iblis yang mengambil nyawa ayahnya. Kemudian di tempat berbeda, Jae-jun mengambil rekan pengacaranya untuk membantunya mendapatkan hak asuh atas Yesol. Namun pengacara tersebut tentu mengatakan hal itu adalah sesuatu yang mustahil, sekalipun Jae-jun adalah ayah kandungnya. Dan hanya ada satu cara, yaitu Yeonjin dan Dayong harus berpisah terlebih dahulu, sehingga Jae-jun bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh atas Yesol. Kemudian sebuah fakta bahwa preman yang tempo hari terlibat kecelakaan dengan Daen adalah orang suruhan teman ibu Yeonjin yang seorang polisi. Daen masih memikirkan tentang di mana Myunwoo sekarang. Ia khawatir terjadi apa-apa dengan Myunwoo setelah Daen tempo hari memberitahu bahwa pembunuh Suhe sebenarnya adalah Yeonjin. Ia menduga Yeonjin terlibat dalam hilangnya Myunwoo kali ini, karena Myunwoo sepertinya mulai mengancam Yeonjin setelah ia mengetahui tentang bukti keterlibatan Yeonjin dalam kematian Suhe. Myunwoo terlihat senang saat itu karena ia pasti akan meminta jumlah uang yang sangat banyak kepada Yeonjin untuk uang tutup mulutnya. Sementara keinginan Daen sendiri sedari dulu hanyalah pengakuan Yeonjin agar seluruh dunia tahu topeng asli di balik sosok idola negeri itu. Kesempatan terakhir untuk Daen sekarang adalah ia harus bisa menemukan Myunwoo. 일단은 찾아야죠. 산부인과 검사지요. Kemudian saat Hye-jong memberikan tes kandungannya kepada calon ibu mertuanya, ia sangat terkejut dan takut karena calon ibu mertuanya ternyata cukup dekat dengan Daen. Bahkan ia lebih menginginkan Daen menjadi menantunya daripada Hye-jong. Hye-jong memohon kepada Daen untuk tidak mengganggu rencana pernikahannya. Ia pun bersedia melakukan apapun yang Daen perintahkan kepadanya. 이제부터 죽을 때까지 네 편이야. 전화는 왜 안 받아? Sementara itu, saat Yeonjin memarahi Jae-jun karena ia menemui Dayong tanpa sepengetahuannya, Jae-jun menjadi sangat kesal karena Yeonjin menutupi kebenaran tentang Yesol darinya.
Yeonjin kemudian hanya memberitahu bahwa Daen kini menjadi guru kelas Yesol. Namun Jae-jun semakin kesal hingga ia pun mencekik Yeonjin karena ia kecewa. Dahulu Yeonjin memilih Dayoung daripada dirinya setelah ia tahu Yeonjin sedang mengandung anak dari Jae-jun. Namun sepertinya perasaan Jae-jun masih ada untuk Yeonjin. Kemudian saat pertemuan wali murid untuk kelas Yesol, Dayoung dibuat cemburu saat putrinya menyapa Jae-jun yang juga datang ke acara tersebut. Jae-jun tentu datang karena ia adalah ayah kandung Yesol. Namun saat itu ia mengatakan kedatangannya karena ia memiliki seorang teman di sekolah itu. Dan teman Jae-jun yang dimaksud adalah Daen yang menjadi guru kelas Yesol. Dayoung terkejut mengetahui Daen adalah guru kelas putrinya dan juga teman sekolah Yeonjin dahulu. Ia pun kini mulai bertanya-tanya dalam dirinya. 아끼는 거 뺏겨본 적 있어요? Setelah pertemuan wali murid selesai, Dayoung masih terlihat kesal dan cemburu karena Jae-jun masih terus mendekati Yesol. Kemudian sambil membawa hasil mewarnai Yesol, Daen ingin mengatakan jika Jae-jun ingin memiliki Yesol, harusnya ia berpihak kepada Daen yang ingin membalaskan dendam kepada Yeonjin. Dan saat itu Jae-jun baru mengetahui bahwa Daenlah yang mengirimkan sikat gigi Yesol kepadanya. Dan Jae-jun pun menerima tawaran kerjasama yang Daen berikan. Daen teringat dengan pelecehan yang ia dapatkan dari Jae-jun. Walaupun ia tidak melukai tubuhnya, namun tatapan aneh Jae-jun padanya membuat Daen merasa terhina. Seolah-olah sudah mati rasa akan luka yang ia miliki, Daen mencoba untuk menghilangkan traumanya karena Jae-jun tadi menyentuh bekas luka miliknya. 계속 안 지켜. 학교에서 무슨 일이 있었는지. Kemudian saat memandikan Yesol, Yeonjin sangat terkejut mengetahui acara di sekolah tadi. Ia tidak sengaja memarahi Yesol karena tidak memberitahu tentang acara tersebut sebelumnya. Padahal Yeonjinlah sendiri yang memang sedang banyak pikiran. Ia lupa dengan yang Yesol katakan tempo hari. Ia semakin bingung saat Yesol mengatakan ayahnya terlihat akrab dan berbincang-bincang dengan Jae-jun di acara tadi. Kemudian Doyoung sengaja memberi hadiah mewah untuk Hyejong karena ia ingin mengetahui cerita masa sekolah istrinya dan Daen. Hyejong tidak ada alasan untuk menyembunyikan hubungan sebenarnya antara Yeonjin dan Daen kepada Dayoung. 내 화장실 청소 좀 부탁해도 될까? Ia kemudian menceritakan awal Yeonjin merundung Daen karena siswa yang selalu dirundung oleh Yeonjin tiba-tiba pindah ke sekolah lain. Dayoung tentu saja terkejut mengetahui kekerasan yang kerap istrinya lakukan di masa SMA-nya dahulu. Terlebih lagi bukan hanya Daen yang menjadi korban pertama istrinya. 고등학교 때 연진이가 동훈이를 괴롭혔어요. 일행이 와서요? Kemudian saat pergi ke taman permainanku, Yejong mulai mendekati Dayoung dan tidak butuh waktu lama, mereka pun mengakrabkan diri karena sama-sama menyukai permainanku. Sesekali Yejong menanyakan kenapa Dayoung terlihat sering mengecek handphonenya. Rupanya Dayoung memang sedang memikirkan untuk menghubungi seseorang. Melihat penampilan Yejong yang tampak mewah, Dayoung menanyakan dari mana asal Yejong. Dan tanpa basa-basi, Yejong pun mengatakan ia belum lama pindah ke daerah ini karena ia ingin membantu balas dendam seseorang. Kata balas dendam tentu membuat Doyoung teringat akan Daen. Kemudian sebelum berpamitan, Yejong memberikan kartu namanya. 행운을 빕니다. 뭐 하나 넘치지도 모자라지도 않았어요. Kemudian saat Yejong mengunjungi apartemen Daen, ia menjelaskan penilaiannya tentang Dayoung yang ia temui tadi. Lucunya, Yejong malah merasa cemburu dengan sosok Dayoung yang terlihat sempurna sebagai seorang pria. Yejong menduga orang yang sebenarnya ingin ditelepon oleh Dayoung tadi adalah Daen. Namun mungkin Dayoung masih memikirkan hal yang membuatnya ragu. Kemudian sesampainya di rumah, Dayoung langsung mengajak istrinya untuk membahas tentang Daen. Ia menanyakan bagaimana hubungan mereka dahulu dan mengapa Yeonjin tempo hari mengatakan bahwa guru Yesol tersebut sedikit gila dan ia ingin memindahkan sekolah Yesol. Namun semua pertanyaan Dayoung dianggap sebagai bentuk kemarahan oleh Yeonjin dan ia pun merasa kesal dengan hal tersebut. Yeonjin mengatakan ia tidak mau memberitahu Dayoung apapun yang bisa mengurangi rasa cinta untuknya. 나 오빠 사랑해. Rupanya dukun kenalan ibu Yeonjin ternyata tidak hanya meramal dan memberi jimat kepada para pengunjungnya, namun ia juga mencomblangkan salah satu pasiennya dengan polisi teman ibu Yeonjin. Dan di tempat berbeda, luka kaki Yeonjin ternyata tidak juga sembuh. Hal tersebut membuat Yeonjin sangat kesal dan marah kepada asistennya. 나 예술이 아빠 시켜줘. Sementara itu, Jae-jun akhirnya memberanikan diri untuk meminta Yeonjin bercerai dari Dayoung karena ia sangat mencintai Yeonjin dan juga Yesol. Jae-jun ingin memulai dari awal membangun sebuah keluarga untuk Yeonjin dan juga Yesol.
Namun Yeonjin tentu tidak mau, karena saat itu ia baru menyadari bahwa ia benar-benar mencintai Daeong, sehingga ia tidak ingin suaminya mengetahui sisi buruk dari dirinya. Sementara itu, Daen semakin yakin bahwa Yeonjin memiliki hubungan dengan hilangnya Myunwoo. Saat itu Yeonjin terlihat termenung dengan luka di kakinya yang tak kunjung sembuh. Ia kemudian membersihkan sepatu hijau miliknya dengan hidrogen peroksida untuk membersihkan noda yang entah dari mana. Kemudian keesokan harinya Yeonjin akhirnya mendapatkan informasi lengkap tentang Daen. Namun karena Daen tidak memiliki celah untuk ia jadikan alat menekan Daen, Yeonjin kemudian menyuruh teman ibunya untuk menemukan ibu kandung Daen yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan Daen. Dan terlihat saat itu ibu Daen sepertinya menerima karma karena dahulu ia menghancurkan hidup putrinya sendiri untuk sejumlah uang yang diberikan oleh ibu Yeonjin. Daen tidak menutupi apapun kepada Yejong, termasuk tentang ibu kandungnya. Namun saat Daen menanyakan tentang arti angka sandi apartemen milik Yejong, Yejong memilih untuk tidak mau membahasnya. Dan rupanya nomor tersebut adalah nomor tahanan pembunuh berantai yang membunuh ayahnya. Dan ibu Yejong terlihat sangat emosi saat bertemu dengan tahanan tersebut, yang menunjukkan rasa tidak bersalah sebagai seorang psiko gila yang mengambil nyawa orang seenaknya. Kemudian saat Yejong mendapatkan ketenangan setelah mendengar bunyi dari buih obat yang larut dalam air, di tempat berbeda Jejun juga mendapatkan ketenangan saat melihat hasil mewarnai Yesol. Kemudian Jejun dan teman-temannya mulai panik saat mendapatkan laporan dari pihak kepolisian tentang hilangnya Myunwoo. Sarah tentu menjadi orang yang paling panik dengan laporan tersebut. Ia memarahi Yejong setelah Yejong mengakui bahwa ialah yang membuat laporan kepada kepolisian, dan ia melakukannya karena diperintah oleh Daen. 하나와 달러는 각각 입금하시고. Sementara itu, Daen akhirnya memberitahu tentang rencana ia menyekolahkan Sun-a ke luar negeri akan ia percepat. Ia meminta maaf karena sepertinya ia tidak bisa mewujudkan impian Nyonya Kang yang ingin terus bisa menemani Sun-a. Daen melakukan hal ini karena ia melindungi Sun-a dari hal terburuk ketika rencana Nyonya Kang nanti untuk membunuh suaminya akan ketahuan. Nyonya Kang tentu sedih untuk melepas putrinya, namun ini yang terbaik untuknya. Di tempat berbeda, Yeonjin akhirnya menemukan alamat apartemen Daen. Ia terkejut karena apartemen tersebut tepat di depan rumahnya. Sementara itu, Daeong terlihat menemui Daen. Ia ingin mendengarkan kejujuran dari cerita Daen. Rupanya Daeong untuk kali pertamanya ia menganggap Daen adalah hal yang sulit untuk ia menangkan. Daen mengatakan sedari awal ia mendekati Daeong karena ia membutuhkan kekuasaan yang Daeong miliki. Daeong saat itu telah siap untuk mengetahui semuanya. Ia menanyakan alasan Daen mengirimi foto kedekatan mereka. Dan Daeong juga kemudian menanyakan di manakah Daen tinggal. Di tempat berbeda, setelah bisa masuk ke apartemen Daen, Yeonjin sangat terkejut melihat banyak foto tentang dirinya dan teman-temannya ada di sana. Namun, sesaat kemudian Yeonjin terkejut karena melihat kedatangan suaminya. Dan di tempat berbeda, Yejong membuka lemari jenazah Suhe yang ternyata dalam keadaan kosong. 보고 싶었어요. 어떻게 내 남편을 여기서 볼까? Melanjutkan season 1 di mana Yeonjin tampak terkejut dengan kedatangan suaminya di apartemen Dongeun. Mereka saling menanyakan apa yang akan mereka lakukan di sana, dan Yeonjin ia pun mengutarakan kekecewaannya kepada Ha-duyong. Kemudian ia memilih untuk pergi dari apartemen Dongeun. Cerita kemudian sedikit flashback 2 hari sebelum kematian Myuno. Pada 17 Oktober, Myuno yang merasa sangat senang karena telah memegang kartu as Yeonjin, ia mencoba untuk menghubungi suami Yeonjin melalui sekretaris pribadinya. Namun saat itu telepon tersebut tidak bisa tersambung karena Ha-duyong sendiri memang sedang sibuk. Kemudian 18 Oktober, Myuno menjara beberapa pakaian dan barang mewah milik sahabatnya. Ia juga menghubungi Sarah untuk meminta beberapa dolar darinya. Karena ia memiliki sebuah video rahasia saat Sarah sedang teler kemarin. Namun saat itu, Sarah sendiri sedang sibuk mempersiapkan uang untuk ia berikan kepada Dongeun. Dan saat Jejun menelpon Myuno karena kesal dengan Myuno yang mengkhianati bisnisnya, Myuno mengancam Jejun dengan peristiwa kematian Suhe, teman SMA mereka dahulu. Karena Myuno tahu bahwa Jejun membantu Yeonjin untuk membuat alibi palsu. Dan setelah mengambil beberapa barang mewah milik Jejun,
Ia kemudian menelpon Hye Jong untuk mengungkapkan rasa cinta yang terpendam selama ini. Ia kemudian mengajak Hye Jong untuk pergi ke Rusia bersamanya. Namun Hye Jong justru terkejut dan merasa jijik dengan temannya itu. Dan hari berikutnya, Miyuno menelpon Dong-eun untuk meminta label nama milik Yeonjin sebagai bukti dalam kematian Soo-hye. Ia berjanji untuk diam dan tidak memberitahu teman-temannya tentang Dong-eun, asalkan Dong-eun menyerahkan label itu kepadanya. Dengan senyuman, Dong-eun mendengarkan semua bualan Miyuno dan membuat cerita kemudian kembali ke timeline utama. Rupanya alasan jenazah Soo-hye tidak ada di kamar mayat adalah karena ayah Ye Jong telah memindahkannya ke ruangan pendingin untuk dibekukan. Namun wakil direktur tidak tahu alasan mendiang ayah Ye Jong melakukan hal tersebut selama 18 tahun ini. Di tempat berbeda, Sarah mulai gelisah selain karena ia sudah tidak bisa mengkonsumsi barang haram dari Miyuno. Kini ia pun harus memenuhi panggilan polisi. Ia tidak bisa mengingat apapun di hari terakhir ia bertemu dengan Miyuno. Dan ia sendiri bingung apakah memang ia tidak sengaja telah membunuh Miyuno di hari itu. Sementara itu, setelah Jae-jun mendengarkan ocehan dari Sarah, Detektif Choi datang untuk menginterogasi dirinya. Ia beralasan sedang sibuk sehingga meminta Detektif Choi untuk datang ke butik mewah miliknya. Detektif Choi sendiri mencari Miyuno karena keterkaitannya dengan kasus narkoba. Jae-jun sengaja membuat Detektif Choi untuk mencari Ha Du-yong dengan mengatakan bahwa Ha Du-yong juga beberapa hari kemarin sedang mencari Miyuno. Di tempat berbeda, Dong-eun menemui Yeonjin di kantornya. Ia memberi kesempatan kepada Yeonjin untuk meminta maaf atas semua yang pernah ia lakukan kepadanya dahulu. Namun, Yeonjin sama sekali tidak merasa bersalah dan harus meminta maaf padanya. Yeonjin merasa orang-orang miskin seperti Dong-eun sebaiknya menerima semua itu, karena mereka menerima kekejaman sejak mereka telah dilahirkan di dunia. Dong-eun berterima kasih karena Yeonjin tetap menjadi iblis baik dulu dan sekarang, sehingga ia tidak akan merasa bersalah untuk melanjutkan rencananya menjadi neraka bagi Yeonjin. Di sisi lain, Ha Du-yong akhirnya mengerti maksud perkataan Jae-jun saat hadir di kelas orang tua sekolah Yesol tempo hari. Ia membenci kenyataan bahwa Jae-jun adalah ayah kandung dari putri kesayangannya. Kemudian sekretaris Ha Du-yong mengatakan bahwa Detektif Choi ingin dijadwalkan untuk bertemu dengannya. Saat itu sekretarisnya juga menyampaikan pesan dari Miyuno. Tujuan Miyuno menghubungi Ha Du-yong kemarin adalah untuk memerasnya terkait hubungan gelap antara Yeonjin dengan pria lain. Ha Du-yong semakin kesal dengan semua ulah istrinya itu. Di sisi lain, Dong-eun dan Ye Jong kini tinggal di atap yang sama. Ye Jong bahkan merakitkan tenda kemah yang sangat Dong-eun inginkan. Setelah melihat banyak barang-barang dari butik Jae-jun menghiasi kamarnya, Ha Du-yong semakin sadar dengan pengkhianatan yang istrinya lakukan selama ini. Keesokan harinya, Sarah dan yang lain sedang berkumpul bersama untuk membahas hilangnya Miyuno yang sedang diselidiki oleh Detektif Choi. Sarah yang memang sedang sakau semakin menggila karena Detektif Choi mengaitkan hilangnya Miyuno dengan peredaran narkoba. Namun kedatangan Yeonjin sendiri saat itu karena ia ingin membahas tentang bukti-bukti perundungan yang ia lakukan kepada Dong-eun. Ia kesal karena Dong-eun ternyata memiliki semua bukti atas perlakuan yang ia lakukan kepadanya saat SMA dahulu. Namun, Sarah saat itu tidak peduli karena untuk kasus Dong-eun sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Yeonjin sendiri. Ia adalah pelaku utama, dan Sarah menolak untuk terlibat jika itu adalah tentang Dong-eun. Namun, jika tentang kematian Soo-hye, itu akan berbeda lagi ceritanya. Sarah merasa khawatir karena dulu ia tidak segera melaporkan ke polisi saat menemukan jasad Soo-hye yang terjatuh dari atap gedung tua. Mendengar ocehan Sarah, Yeonjin merasa kesal karena ia seperti dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Rupanya kemarin saat Miyuno menghubungi mereka semua, Miyuno juga membahas tentang hari saat Soo-hye terjatuh dari atap gedung. Sarah kemudian menanyakan apa yang sebenarnya Yeonjin lakukan pada hari di mana Soo-hye ditemukan meninggal. Semua yakin terjadi sesuatu malam itu. Melihat tatapan sinis teman-temannya membuat Yeonjin tertawa terbahak-bahak. Karena ia masih mengingat dengan jelas peristiwa malam itu saat Soo-hye terjatuh dari gedung setelah panik karena Yeonjin tiba-tiba membakar pakaian Soo-hye. Kemudian saat Yeonjin pergi ke gedung tempat Soo-hye terjatuh, ia menelpon Tuan Shin, yaitu polisi senior kenalan baik ibunya yang dulu menyelesaikan kasus kematian Soo-hye. Ibu Yeonjin telah membayar mahal untuk label nama putrinya yang ditemukan setelah kematian Soo-hye saat itu.
Di tempat berbeda, saat Dong-eun diinterogasi oleh detektif Choi, ia menceritakan tentang apa yang ia alami saat SMA dahulu. Ia yakin hilangnya Myuno berkaitan dengan Yeonjin, karena Myuno memiliki rahasia Yeonjin, yaitu label nama sebagai bukti keterlibatan Yeonjin dalam kematian Suhee. Namun, detektif Choi tidak tertarik dengan keterlibatan Yeonjin dalam kematian Suhee, karena itu adalah kasus 18 tahun yang lalu. Ia ingin berfokus kepada kasus narkoba dan hilangnya Myuno saat ini. Sementara itu, saat Yeonjin bertemu dengan Tuan Shin, ia akhirnya merasa lega karena menurut Tuan Shin, kasus itu tidak akan bisa dibuka lagi karena kondisi korban telah membusuk dan hilang bentuk setelah 18 tahun lalu masih ada di kamar mayat. Di sisi lain, hati Nyonya Kang hancur ketika melihat kondisi putrinya yang dihajar oleh suaminya. Ia merasa bersalah karena belum bisa membuat Son-a tumbuh dengan baik dan aman. Ia meminta Son-a untuk bersabar karena sebentar lagi ia akan membawanya pergi ke luar negeri. Son-a sendiri berjanji akan membuat ibunya bangga sambil menunggu ibunya bisa menyusulnya ke luar negeri nanti. Di tempat berbeda, Yojong meminta izin ibunya untuk menjadi seorang algojo untuk orang yang ia sukai. Dan ibu Yojong sendiri tidak masalah dengan hal itu, karena ia merasa Yojong lebih mirip seperti dirinya ketimbang suaminya. Ia hanya meminta Yojong untuk tidak boleh tertangkap atas kasus apapun. Di tempat berbeda, Dong-eun menemui gurunya dahulu untuk mengambil berkas milik Suhee. Ia pun teringat dengan pertemuan Dong-eun dan Ibu Suhee dahulu. Ibu Suhee yang bisu mencoba untuk menuntut keadilan untuk putrinya yang meninggal tidak wajar. Dan setelah mendapatkan berkas kasus kematian Suhee, ia pun baru mengetahui bahwa saat itu Suhee tengah hamil. Dan Dong-eun mencurigai Myuno sebagai orang yang telah menghamili Suhee. Kemudian Dong-eun kembali ke apartemennya untuk membersihkan semua foto di dinding ruangannya. Dan saat itu, Dong-eun tersadar bahwa ia tidak menemukan foto suami Nyonya Kang. Ia pun mulai khawatir dengan keselamatan Nyonya Kang. Dan di tempat berbeda, Yeonjin tiba-tiba menyapa Nyonya Kang yang baru saja memarkirkan mobilnya. Ia menunjukkan foto suami Nyonya Kang karena ia sudah tahu tentang Nyonya Kang, bahwa ia adalah kaki tangan Dong-eun selama ini. Yeonjin menghajar Nyonya Kang dan mengancam akan membunuh Song-a. Dan sejak malam itu, Yeonjin meminta Nyonya Kang untuk diam-diam menjadi mata-matanya dan melakukan apapun perintah darinya. Kemudian Nyonya Kang pun langsung pulang dan membawa pergi Son-a untuk mengamankan putrinya itu, karena ia sangat takut Yeonjin akan melakukan hal buruk kepada putrinya. Melihat kepanikan ibunya, Son-a justru melihat sosok ibunya malam itu sebagai orang yang sangat keren. Ia baru tahu bahwa ibunya sangat pandai menyetir dan memiliki mobil yang bagus. Keesokan harinya, Dong-eun mulai merasa terusik oleh rekan guru yang memang tidak menyukai dirinya selama ini. Sementara itu, Jae-jun terlihat bahagia karena mempersiapkan kamar indah untuk Yesol. Dan ia bahkan rela untuk mencukur bulu anjing peliharaan kesayangannya agar Yesol tidak sesak nafas jika ia alergi dengan hewan yang berbulu. Di sisi lain, Dong-eun mulai mendapatkan traumanya ketika ia bertemu dengan ibunya yang hari itu menggila di sekolah karena sedang mencari dirinya. Dan tentu saja kedatangan ibunya adalah bagian dari rencana Yeonjin untuk membalas Dong-eun. Yeonjin sengaja membayar ibu Dong-eun agar ia bisa membantunya membuat Dong-eun dipecat dari sekolah. Dan sungguh manusia yang hina yang mentuhankan uang di atas hati nuraninya sebagai seorang ibu. Ibu Dong-eun dengan senang hati membantu Yeonjin untuk menghancurkan hidup putrinya sekali lagi. Ibu Dong-eun sendiri sebelumnya pernah mencari Dong-eun di apartemennya, namun saat itu pemilik apartemen melindungi Dong-eun dengan mengusir ibu Dong-eun. Di tempat berbeda, Hye-jong sengaja meminta Yeonjin untuk pergi ke klinik kecantikan Yojong. Hye-jong melakukannya sesuai dengan perintah Dong-eun. Saat itu, Ye-jong memancing Yeonjin dengan menceritakan tentang Ha-duyong yang pernah bermain go dengan Dong-eun. Serta Ha-duyong sendiri sengaja memberikan tas mewah untuk Ye-jong demi mengetahui hubungan antara Yeonjin dan Da-eun di masa SMA dulu. Namun sebagai seorang sahabat yang baik, Ye-jong tidak mengatakan semua yang ia ketahui kepada suami sahabatnya. Melihat wajah Yeonjin yang muram karena shock, Ye-jong kemudian mencoba untuk menawarkan perawatan kecantikan untuknya. Di tempat berbeda, Dong-eun akhirnya mendapatkan pesan dari Nyonya Kang. Sebenarnya, kemarin setelah menyadari foto suami Nyonya Kang telah diambil oleh Yeonjin, Dong-eun langsung memberitahu dan meminta Nyonya Kang untuk berhati-hati.
Dan kini Nyonya Kang meminta izin kepada Dong-eun karena mulai hari ini ia harus berperan sebagai mata-mata untuk Yeonjin. Mereka berdua pun tertawa karena keadaan telah kembali dalam kendali mereka. Kemudian Dong-eun mengantar Sun-a untuk tinggal bersama dengan gurunya. Sun-a tidak perlu khawatir karena ini adalah cara Nyonya Kang untuk melindungi Sun-a. Dan Sun-a harus bersiap-siap untuk tinggal dan belajar ke luar negeri agar membuat Nyonya Kang bisa tenang dan bangga. Sementara itu, Yeonjin mulai memprotes sikap dingin suaminya. Ia menanyakan tentang apa yang suaminya ingin ketahui tentang dirinya dari bertanya kepada Yejong. Kenapa tidak bertanya kepada teman-teman yang lainnya saja? Mendengar hal itu, Ha Du-young justru merasa kesal karena teman-teman Yeonjin adalah orang-orang yang bermasalah, termasuk ibu Yeonjin sendiri yang telah menghabiskan uangnya dalam praktek perdukunan. Ha Du-young merasa sangat kesal karena istrinya lebih peduli kepada dirinya sendiri, alih-alih merasa bersalah kepada dirinya dan Yosol. Di tempat berbeda, Jae-jun memutuskan untuk menutup tokonya di hari Natal karena ia ingin menghabiskan waktu dengan Yesol. Kemudian Kyung-ran memberitahu bahwa tempo hari Ha Du-young datang membeli setelan jas di sana. Merasa penasaran, Jae-jun pun langsung memeriksa CCTV, namun tidak ada yang mencurigakan dengan Ha Du-young. Namun saat Kyung-ran memberitahu bahwa Yeonjin menyuruhnya menghapus rekaman di tanggal 19 Oktober, yaitu tanggal hilangnya Miyuno, Jae-jun pun langsung menjadi penasaran tentang apa yang terjadi di tanggal itu. Di tempat berbeda, Dong-eun bingung karena rupanya Detektif Choi juga menemui Yojong terkait hilangnya Miyuno. Karena Miyuno tertangkap CCTV rumah sakit saat ia melihat kamar mayat rumah sakit milik Yojong. Sebenarnya saat itu petugas rumah sakit memberitahu Yojong karena ada seorang yang ingin melihat mayat dari Suhe. Dan Yojong sendiri memang meminta untuk diberitahu jika ada yang ingin melihat jenazah tersebut, karena Yojong ingin bertemu dengan keluarga Suhe. Mendengar penuturan Yojong, Detektif Choi tidak merasa curiga dengan apapun, karena Yojong sendiri tidak mengenal Miyuno. Yojong kemudian memberitahu bahwa pukul 11 malam ia sempat menelpon Miyuno, karena mengira Miyuno adalah keluarga dari Suhe. Namun, Miyuno malah memakinya dan menutup telepon darinya. Di tempat berbeda, setelah memikirkan tentang permintaan Dong-eun untuk mencari Miyuno, Ha Du-young mengajak Dong-eun untuk bertemu. Namun saat akan makan bersama di sebuah restoran mewah di Seoul, Dong-eun dengan sangat percaya diri membuka mantel yang ia kenakan dan membuat Ha Du-young merinding melihat banyak sekali bekas luka yang ia miliki yang hampir menutupi sekujur tubuhnya. Sementara itu, Yeonjin akhirnya pergi ke klinik milik Yojong. Ia merasa lelah dan butuh sedikit perawatan kulit. Dan tanpa kecurigaan apapun, saat Yeonjin mulai menerima obat bius yang membuatnya mengantuk, Yojong kemudian menanyakan apa yang ia lakukan pada Miyuno, dan Yeonjin pun seakan masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan menceritakan tentang yang terjadi di antara dirinya dan Miyuno di malam 19 Oktober. Rupanya malam itu Miyuno menghubungi Yeonjin dan memintanya untuk datang ke butik milik Jae-jun. Miyuno sempat merekam percakapannya dengan Yeonjin sebelum ponselnya berdering karena telepon dari Yojong pada pukul 11 malam. Dan setelah mematikan panggilan nomor Yojong yang tidak ia kenal, Yeonjin pun langsung menyiram ponsel Miyuno karena ia tahu Miyuno sedang merekam percakapan mereka. Miyuno kemudian menggoda Yeonjin dengan bukti yang ia miliki tentang kasus kematian Suhe. Ia kemudian meminta sejumlah uang yang banyak dan mengajak Yeonjin untuk bercinta agar ia mendapatkan potongan harga. Yeonjin sangat marah dan merasa dipermainkan oleh sahabatnya itu, hingga ia pun gelap mata dan sangat kesal, kemudian memukul Miyuno 2 kali. Kemudian ia pun pergi meninggalkannya. Yeonjin kemudian menelpon Tuan Shin untuk memintanya agar membersihkan TKP dan mayat Miyuno. Namun sebenarnya saat itu Tuan Shin memilih untuk menyimpan jenazah Miyuno sendiri, dan ia memberitahu Yeonjin bahwa Miyuno telah selesai ia kubur. Dan sejurus kemudian Yeonjin pun terbangun dengan sangat panik. Ia takut melihat senyum dari Yojong yang ada di dekatnya. Ia menuduh Yojong telah melakukan apa-apa kepadanya. Ia masih belum bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Ia sangat takut telah menceritakan rahasianya secara tidak sadar saat ada di klinik Yojong tadi. Sementara itu di tempat berbeda, Dong-eun meminta Ha Du-young untuk meninggalkan Yeonjin karena Ha Du-young adalah kejayaan terbesar bagi Yeonjin. Ha Du-young menanyakan kenapa Dong-eun tidak memilih untuk membalas dendam kepada Yesol. Kemudian Dong-eun menjelaskan bahwa yang ia inginkan adalah kehancuran untuk diri Yeonjin sendiri. Dan ia tidak pernah ingin menyakiti Yesol, karena hal itu bisa membuat Ha Du-young terluka. Mendengar penjelasan Dong-eun, Ha Du-young mulai memikirkan sesuatu.
Namun sekarang ia masih tidak ingin menceraikan istrinya. Ia pun ingin bertemu lagi dengan Dong-eun suatu saat nanti. Kemudian karena sebentar lagi Sun A akan berangkat ke Amerika, Dong-eun sengaja mengirimkan ponsel serta riwayat lengkap calon orang tua asuh untuk Sun A di Amerika nanti. Ia juga memberi hadiah lipstik merah kesukaan Nyonya Kang, agar ia bisa memakainya dan lebih percaya diri dan kuat untuk menjalani hidupnya. Sementara itu pegawai rumah sakit Sulju diam-diam memberitahu bahwa Yo Jong tempo hari mencari jenazah Suhei. Ibu Yeonjin terkejut dengan hal tersebut. Ia tidak tahu kenapa putra direktur rumah sakit itu tiba-tiba ingin melihat jenazah Suhei. Dan ia pun lebih terkejut lagi karena rupanya jenazah Suhei selama ini ada di tempat pendingin. Dan ia menjadi kesal setelah mengetahui bahwa Miono tempo hari juga mencari jenazah tersebut. Sementara itu Yeonjin masih sangat penasaran dengan apa yang ia katakan saat ia menerima bius di klinik Yo Jong kemarin. Namun saat ia bertanya kepada Yo Jong hanya mengatakan ia beberapa kali menyebut nama Son Myono. Yeonjin tidak merasa curiga kepada Yo Jong karena ia yakin Yo Jong tidak tahu apa-apa tentang Myono. Kemudian saat pulang ke rumah, ia sangat kesal karena sikap suaminya yang semakin dingin. Ha-duyong tidak lagi membalas pesan dari Yeonjin dan tidak mau memakan masakan Yeonjin. Yeonjin menuduh suaminya memiliki perasaan kepada Dong-eun sejak mereka bermain go bersama. Ha-duyong hanya tertawa karena ia tahu apa hubungan rahasia antara Ji-jun dengan istrinya selama ini. Kemudian keesokan harinya, Sun A berpamitan kepada Dong-eun. Ia bisa memaklumi walaupun Dong-eun dan ibunya tidak bisa mengantarnya pergi ke bandara. Ia berjanji akan lebih kuat dan mengubah hidupnya nanti di luar negeri. Sementara itu, Hye Jong yang masih penasaran dengan Myono, ia mencoba untuk mencari petunjuk dengan mengambil tablet milik Myono yang ada di dalam mobil Ji-jun. Dan saat ia membuka tablet itu, ia pun langsung terhubung dengan rekaman yang dikirim otomatis dari ponsel Myono. Dan Hye Jong pun akhirnya mendapatkan informasi yang sangat penting tentang hilangnya Myono. Sementara itu di tempat berbeda, Ji-jun juga penasaran dengan rekaman CCTV tanggal 19 Oktober yang telah dihapus oleh Yeonjin. Ia pun kemudian meminta bantuan seorang programmer untuk bisa mengembalikan rekaman yang telah dihapus itu dalam waktu 3 hari. Di tempat berbeda, Yeonjin meminta anak buah Tuan Shin untuk mencari keberadaan putri dari Nyonya Kang. Dan ia terus memata-matai Nyonya Kang. Di tempat berbeda, Dong-eun meminta bantuan Sung Hye untuk membayar jasa preman-preman agar memberi pelajaran kepada preman suruhan Yeonjin yang ditugaskan untuk memata-matai Nyonya Kang. Kemudian saat dua preman Yeonjin tengah disibukkan, Dong-eun memberitahu Nyonya Kang untuk segera pergi ke bandara dan mengantar Sun A. Namun sayangnya, Yeonjin saat itu datang ke rumah Nyonya Kang. Dan demi melindungi putrinya, Nyonya Kang pun memilih untuk tidak pergi ke bandara dan memohon kepada Yeonjin untuk melepaskan putrinya. Ia pun kemudian memberitahu ada seorang pria yang selama ini juga membantu Dong-eun. Yeonjin meminta Nyonya Kang untuk mencari tahu tentang pria itu. Dan mulai sekarang, Nyonya Kang harus terus mengikuti teman-teman Yeonjin dan melaporkan apapun tentang yang sedang mereka lakukan. Di tempat berbeda, Ibu Yeonjin memberitahu tentang jenazah Suhei yang ternyata telah dibekukan di rumah sakit Sulju. Tuan Shin sangat terkejut karena menduga jenazah itu telah membusuk. Ia kemudian meminta juniornya untuk menyelidiki kasus penyimpanan jenazah di rumah sakit itu dan mencari celah untuk bisa mendakwa rumah sakit itu. Di tempat berbeda, Sun A pun harus pergi meninggalkan Korea tanpa bisa melihat wajah ibunya yang sangat ia sayangi. Karena saat itu Nyonya Kang berjuang antara hidup dan mati, melindungi Sun A dengan menerima semua pukulan dari suami bejatnya. Di tempat berbeda, seorang ibu yang sangat jauh dari sosok ibu mulai merencanakan untuk membuat Dong-eun dipecat dengan meminta suap dari beberapa ibu wali murid sekolah. Kemudian keesokan harinya, Yo Jong terlihat membeli rumah duka tua yang terbengkalai. Sebuah hal yang sangat mudah tentunya untuk dilakukan seorang yang kaya raya seperti Yo Jong, untuk membantu orang yang sangat ia cintai. 망나니는 어명의 난 후배가 필요하다고 말하는 걸 가져다 줄 뿐이죠. 문동은의 공범이 되기로. Di tempat berbeda, Nyonya Kang sangat bahagia menerima pesan dari Sun A. Hal itu seperti membantunya memberikan kekuatan untuk menyusun sebuah rencana. Saat itu, ketika suaminya pulang, ia sengaja memperlihatkan tas miliknya. Merasa penasaran, si suami pun mengambil tas tersebut, dan ia langsung bening melihat banyak uang yang ada di dalam tas itu. Ia kemudian bertanya kepada istrinya dari mana uang itu. Nyonya Kang berkata ia ingin mengembalikan uang tersebut
karena ia tidak bisa melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang memberikan uang tersebut. Si suami yang sudah gelap mata dengan uang, ia pun langsung senang mengetahui bahwa pekerjaan yang diberikan adalah untuk mengancam seseorang. Dan kini ia pun masuk dalam jebakan Nyonya Kang. Dan keesokan harinya ia mengirimkan pesan ancaman kepada Ibu Yeonjin. Ia mengatakan bahwa ia tahu tentang pembunuhan yang dulu dilakukan oleh Yeonjin. Di sisi lain, setelah Tuan Sin melihat mayat Myono yang sengaja ia simpan diam-diam di rumah duka, Yojong dan Dong-eun kemudian datang ke rumah duka tersebut untuk melihat Myono yang sudah tewas mengenaskan. Karena rumah duka itu adalah rumah yang tempo hari telah dibeli oleh Yojong. Rupanya alasan Yojong membeli rumah duka tersebut adalah karena Nyonya Kang yang telah membutuhkan Tuan Sin selama ini. Ia merasa aneh dengan pemakaian listrik tidak wajar di sebuah gedung tua terbengkalai seperti itu. Dan tempo hari, saat Yeonjin pergi ke klinik Yojong, ia sengaja mengambil sedikit bekas luka di kaki Yeonjin untuk berjaga-jaga jika nanti bisa digunakan olehnya dalam skenario pengungkapan kematian Myono. Kemudian keesokan harinya, Nyonya Kang sengaja memberitahu Yeonjin bahwa Dong-eun berpacaran dengan dokter bedah plastik yang bernama Jo Yojong, yaitu putra dari direktur rumah sakit Seouljo. Yeonjin tentu sangat terkejut dengan hal tersebut karena ia bertemu dengan Yojong di kliniknya kemarin, dan rumah sakit Seouljo adalah tempat mayat Suhee disimpan. Di tempat berbeda, karena merasa panik dengan ancaman yang dikirim oleh suami Nyonya Kang, Ibu Yeonjin pun langsung mengamuk kepada Tuan Sin. Persahabatan mereka yang sudah sangat lama itu pun akhirnya mulai pudar karena saling mengancam dengan rahasia masing-masing. 우리 나이에 친구가 어딨냐? Di tempat berbeda, Dong-eun sengaja mengirim foto-foto hasil jepretan guru Yesol yang diam-diam suka mengoleksi foto tidak layak para murid-murid perempuan, termasuk Yesol. Dong-eun sengaja mengirimnya kepada Jae-jun karena ia adalah ayah kandung Yesol. Dan melihat putrinya dilecehkan seperti itu, Jae-jun tentu langsung mendidih darahnya dan mencari guru cabul itu untuk menghajarnya tanpa ampun. Tidak ada yang berani menghentikan Jae-jun saat itu. Bahkan teman akrab guru tersebutlah yang sengaja memberikan file foto-foto itu kepada Dong-eun karena ia muak, tidak bisa menghentikan dan merasa malu dengan temannya itu. Kemarahan Jae-jun saat itu yang sebenarnya hanya ingin melindungi putrinya, terpaksa harus membuatnya memiliki citra yang menyeramkan di mata Yesol. Karena saat itu, Dong-eun sengaja memanggil Yesol untuk melihat perkelahian Jae-jun. Yesol kemudian menelpon ayahnya dengan menangis karena ia takut dengan sosok Jae-jun. Sementara itu di tempat berbeda, suami Nyonya Kang sangat senang karena ia yakin akan segera mendapatkan uang yang ia inginkan. Ia kemudian membelikan baju motif bunga-bunga untuk istrinya. Nyonya Kang kemudian berpura-pura takut dan meminta suaminya untuk berhenti memeras wanita itu karena sudah ada 2 korban yang telah dibunuh oleh putri wanita itu. Mendengar hal tersebut, si suami justru semakin serakah dan bahagia. Ia bahkan ingin pergi ke luar negeri setelah nanti mendapatkan semua uangnya. Di tempat berbeda, rupanya botol whisky yang digunakan untuk memukul Myono selama ini disembunyikan oleh Kyungran. Dan Kyungran sendiri adalah korban bully setelah Dong-eun keluar dari SMA mereka dulu. Dan selama ini, Kyungran bekerja di butik milik Jae-jun. Kemudian Dong-eun membeli sepaket barang haram dari preman kenalannya. Dan di tempat berbeda, Sarah mulai semakin sakau dan meminta untuk dikirim ke luar negeri. Ia tidak sanggup untuk bertemu dengan detektif untuk diinterogasi. Orang tua Sarah tentu merasa sangat kesal dengan tingkah bodoh putrinya yang sudah memberi aib untuk keluarga mereka itu. Di tempat berbeda, 2 ayah Yesol saling berdebat satu sama lain karena kasus penganiayaan Jae-jun. Mereka berdua saling mengklaim sebagai ayah Yesol dan melarang satu sama lain untuk mendekati Yesol karena ingin memiliki Yesol sepenuhnya. Sayangnya Jae-jun harus lebih banyak menerima pukulan dari Ha Do-young saat mereka berkelahi. 나오라고. 안 잡았어. 흥분이 주제 넘었으니까 입 다물고 꺼지라고. Kemudian keesokan harinya, Ibu Yojong dengan berani menghalangi polisi yang ingin memindahkan jenazah Suhee. Ia mempertahankan jenazah tersebut di ruang beku seperti keinginan mendiang suaminya dulu, yang ingin melindungi Suhee karena merasa kasihan dengan ibu Suhee yang menuntut keadilan untuk putrinya. Di tempat berbeda, sesampainya di rumah, Yeonjin menanyakan kenapa Yesol pulang lebih awal dan dikirim ke rumah mertuanya. Ia marah karena suaminya tidak memberitahunya apapun.
Namun kemarahannya berubah menjadi diam membisu karena Ha Do-young menceritakan tentang ulah Jae-jun tempo hari. Ia sangat takut karena suaminya telah mengetahui bahwa Ye-sol bukanlah putri kandungnya. Namun ia semakin takut dan juga sedih karena Ha Do-young memutuskan untuk membawa Ye-sol sekalipun mereka telah bercerai nantinya. Sementara itu di tempat berbeda, karir Dong-eun pun akhirnya sukses dihancurkan oleh ibu kandungnya sendiri yang sengaja meminta barang-barang mewah dari para wali siswa. Malam itu Dong-eun pun akhirnya melampiaskan semua rasa sedih yang ia alami karena sekali lagi ibunya telah menghancurkan hidupnya dan lebih memihak kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidup Dong-eun semasa SMA dulu. Wanita tua berambut wortel itu justru tega memukuli putrinya hanya demi melindungi barang-barang mewah yang ia dapatkan dari memeras para wali murid. Kemudian saat Dong-eun menangis di dalam mobil, Jae-jun tiba-tiba datang dan meminta Dong-eun untuk mengadakan pertemuan orang tua siswa. Namun saat itu Dong-eun tidak ingin menemui Jae-jun. Hingga kemudian, Yo-jong datang dan berpura-pura hampir menabrak Jae-jun. Dan saat Jae-jun disibukkan oleh Yo-jong, Dong-eun pun akhirnya menancap gas dan pergi dari tempat itu meninggalkan Jae-jun. Malam itu Yo-jong ingin mengobati luka di pipi Dong-eun, namun ia tentu tidak bisa mengobati luka di hati Dong-eun karena kejamnya perlakuan ibu kandungnya sendiri. Kemudian keesokan harinya Dong-eun memulai rencananya untuk datang ke gereja Ayah Sora. Nyonya Kang pun langsung memberitahu Yeonjin tentang hal tersebut. Dan jebakan untuk Sarah pun telah dipersiapkan dengan baik. Sarah yang saat itu sakau tidak bisa menolak saat Dong-eun mengiriminya foto paket barang haram yang ia taruh di sebuah ruangan di gereja. Kemudian beredarlah pesan misterius pada semua jemaat tentang Sarah yang tengah menggunakan barang haram. Dan mereka pun langsung menuju ruangan tempat Sarah yang sedang berfantasi saat memakai barang haram itu. Mereka pun kemudian langsung merekam perilaku menyimpang Sarah. Rupanya sebelum Yuno tewas, ia dan Sarah sempat bercinta saat Sarah sedang teler-telernya dulu. Dan ingatan itu baru muncul lagi saat Sarah sedang teler lagi sekarang. Yeonjin yang saat itu baru tiba di gereja, ia pun sangat emosi melihat Dong-eun. Namun Dong-eun dengan santai mengatakan bahwa kini gilirannya akan tiba. Dan saat itu Sung Hye telah mengupload sebuah cerita bully yang dilakukan oleh penyiar cuaca A semasa SMA-nya. Ponsel Yeonjin pun langsung ramai dengan berita viral yang dituduhkan kepadanya. Dan Dong-eun pun membuat Yeonjin ketakutan karena ia memiliki bukti yang sangat kuat di luar dugaan Yeonjin. Dan begitu cepat berita tersebut pun menjadi topik utama di berbagai media. Semua orang yang membacanya pun mengecam tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh penyiar tersebut. Nyonya Kang mengamati komentar jahat netizen dengan tertawa bahagia di dalam mobil. Sarah yang menahan malu berusaha untuk kabur, namun polisi tiba lebih dulu untuk menangkap dirinya atas dugaan pemakaian narkoba. Sementara Yeonjin sendiri, ia memilih untuk menenangkan diri di rumah dukun kenalan ibunya. Kemudian Ha Do-young menjemputnya untuk menghadapi pemberitaan yang telah merusak nama baik Ha Do-young sendiri. Ia tidak melakukan hal ini untuk membela Yeonjin, namun ia ingin melindungi saham perusahaan miliknya. Namun ia justru merasa sangat kecewa karena Yeonjin menolak tuduhan itu, karena tidak ada bukti yang bisa membuktikan kebenaran cerita viral bully itu. Di tempat berbeda, Sora memprotes ayahnya yang tidak sungguh-sungguh dan segera mengeluarkan dirinya dari kantor polisi. Ayah Sarah dan dua pengacara yang ia bawa merasa malu karena Sarah malah menghina polisi yang sedang bertugas saat itu. Padahal hal tersebut justru akan semakin menyulitkan Sarah. Sementara itu, rupanya CCTV yang dibawa oleh Jae-jun kemarin adalah CCTV baru yang dipasang. Sementara itu, rupanya CCTV yang dibawa oleh Jae-jun kemarin adalah CCTV yang baru dipasang di tanggal 20 Oktober. Sehingga si programmer tidak bisa mendapatkan video di tanggal 19 Oktober yang Jae-jun inginkan. Ia pun yakin ada yang menukar CCTV tersebut. Kemudian Hye-jong sengaja menemui Jae-jun dengan membawa rekaman di malam terakhir Myuno saat bertemu dengan Yeonjin. Walaupun rekaman itu terputus, Jae-jun sangat yakin terjadi sesuatu karena ia ingat nama-nama minuman yang ada di tempat penyimpanannya. Dan ia menyadari ada satu minumannya yang telah hilang. Ia pun mulai berencana untuk mengambil hak asuh Ye-sol karena ia yakin Yeonjin terlibat dalam kematian Myuno. Dan sejak malam itu, Hye-jong yang memang sudah menyintai Jae-jun sejak dahulu, ia pun bersedia untuk membantu Jae-jun
agar bisa mendapatkan hak asuh atas Yesol. Di tempat berbeda, Dong-eun menemui Gyeongran untuk memintanya agar tidak berbuat apapun tentang kasus kematian Myono. Dong-eun tahu di malam kematian Myono, Gyeongran ada di TKP karena selama ini ia tinggal di butik milik Jae-jun. Namun, sejak tanggal 20 Oktober, Gyeongran memilih untuk menyewa kamar yang kecil untuk ia tinggali. Dong-eun hanya meminta Gyeongran untuk tetap diam, sekalipun ia tahu apa yang terjadi malam itu. Keesokan harinya, Yo-jung yang sangat senang karena ia mendapatkan rekomendasi dari teman dokternya untuk membuat surat lamaran kerja. Karena Yo-jung sendiri, ia pun memiliki rencana untuk memulai balas dendamnya kepada pria yang telah membunuh ayahnya. Kemudian malam harinya, Yo-jung tidak sengaja bertemu dengan Ha-duyong yang terlihat banyak pikiran malam itu. Permainan Go yang Yo-jung tampilkan mengingatkan Ha-duyong kepada sosok Dong-eun. Dan Yo-jung pun memberitahu bahwa ialah yang dulu mengajari Dong-eun permainan Go untuk bisa mengalahkan Ha-duyong. Dan ia yakin Dong-eun akan segera bisa menyelesaikan tujuan hidupnya sebenarnya. Mendengar hal tersebut, Ha-duyong khawatir karena sebenarnya ia ingin Dong-eun bisa bahagia, namun bukan dengan cara pembalasan seperti yang ia lakukan sekarang. Di tempat berbeda, Ibu Yeonjin sangat terkejut mendapatkan pesan ancaman yang mengatakan bahwa Yeonjin telah membunuh 2 orang. Di tempat berbeda, Yeonjin mencoba untuk mencari bukti di tempat kematian Myono. Kemudian kedatangan Gyeongran mengejutkan dirinya. Gyeongran memberitahu bahwa Jae-jun menanyakan siapa yang mengganti CCTV di butiknya. Dan dengan percaya diri karena merasa tidak ada bukti apapun yang akan membahayakan dirinya, Yeonjin pun menyuruh Gyeongran untuk memberitahu Jae-jun bahwa ialah yang telah mengganti CCTV di sana. Saat itu Gyeongran tampak memikirkan sesuatu tentang kejadian 20 Oktober pasca kematian Myono. Sementara itu, saat Nyonya Kang pergi mengetes kemampuan dukun palsu, ia tidak sengaja bertemu dengan Ibu Yeonjin yang juga pergi ke sana dengan membawa data pribadi suaminya. Ia pun yakin Ibu Yeonjin akan merencanakan sesuatu untuk suaminya. Dan rupanya, Ibu Yeonjin menawarkan si dukun palsu 1 juta won untuk menyingkirkan suami Nyonya Kang. Kemudian Yeonjin datang ke rumah Jae-jun setelah Nyonya Kang mengatakan bahwa sudah 2 hari ini Ye-jong tinggal di rumah Jae-jun. Yeonjin sangat kesal karena ia yakin Ye-jong selama ini berkomplot dengan Dong-eun, termasuk dengan membawanya ke klinik milik pacar Dong-eun. Ye-jong benar-benar sudah tidak takut kepada Yeonjin karena ia memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan Yeonjin. Ye-jong pun sukses membuat Yeonjin mulai merasa khawatir dengan apa yang membuat Ye-jong sangat percaya diri seperti itu. Kemudian keesokan harinya, Ye-jong sengaja membesuk Sarah di tahanan. Ia kemudian memberitahu Sarah bahwa Yeonjin akan memanfaatkan penggelapan pajak yang selama ini Sarah lakukan untuk bisa mengubur skandal bullying yang dilakukan oleh Yeonjin. Di tempat berbeda, Dong-eun berterima kasih kepada pemilik apartemennya yang telah membantu dirinya saat ibu Dong-eun pernah berbuat onar di apartemen itu. Pemilik apartemen itu ingin menjadi orang yang berpihak kepada Dong-eun. Hari itu Dong-eun pun berpamitan karena ia ingin menyudahi sewa tinggalnya. Kemudian saat hendak membuat makanan untuk Yo-jong, Dong-eun menemukan surat-surat dari pembunuh yang selama ini disimpan oleh Yo-jong. Di sisi lain, saat itu Yo-jong sendiri sedang menemui seniornya untuk menyerahkan berkas lamarannya sebagai dokter di tahanan. Senior Yo-jong sendiri merasa pesimis karena Yo-jong memiliki riwayat kelam dengan salah satu tahanan di sana. Dan saat itu, tahanan 3724 dengan santainya menyapa Yo-jong. Ia sama sekali tidak merasa bersalah dan menikmati kejahatan yang telah ia lakukan dulu. Yo-jong berjanji di pertemuan mereka lagi nantinya, ia akan menunjukkan apa itu neraka kepada tahanan tersebut. Di tempat berbeda, seperti perintah yang Yo-jong berikan, si penjaga mayat Myono memberitahu Tuan Shin untuk segera mengambil mayat itu, karena ia tidak bisa lebih lama lagi untuk menjaganya. Sesampainya di rumah, menyantap makanan lezat dari Dong-eun sudah sangat cukup untuk memberi kebahagiaan untuk Yo-jong. Dan cukup dengan pelukan hangat, 2 orang yang sama-sama memiliki dendam kepada orang yang telah menghancurkan hidup mereka, itu pun membuat mereka seakan menguatkan satu sama lain. Kemudian keesokan harinya, Dong-eun meminta maaf kepada Yesol untuk apa yang akan terjadi nantinya. Ia merasa bersalah namun ia tidak bisa menyerah pada rencananya. Dong-eun kemudian menelpon ibunya dan memberi selamat, karena hari ini ia telah mengundurkan diri dari sekolah.
Sementara itu, detektif Choi akhirnya bisa bertemu dengan Yeonjin setelah berhari-hari sulit menghubunginya. Ia kemudian menanyakan keberadaan Yeonjin pada tanggal 19 Oktober. 찾아왔어요. 10월 19일에 뭐 했냐고. Yeonjin kemudian menemui Tuan Shin. Ia menanyakan apakah Tuan Shin memang sudah membereskan Miono dengan baik. Tuan Shin pun akhirnya meminta sejumlah uang yang banyak karena ia masih menyimpan jenazah Miono. Ia melakukan hal tersebut karena ia ingin mendapatkan dana pensiun yang lebih banyak dari Yeonjin. Namun saat mereka pergi ke rumah duka untuk melihat mayat Miono, mereka sangat terkejut karena mayat itu tidak ada di sana. Tuan Shin pun sangat panik karena si penjaga mayat sudah tidak bisa ia hubungi. Sementara itu, di gedung tempat Suhee bunuh diri dahulu, mendadak sangat ramai karena tim kepolisian telah menemukan mayat pria bertato yang belum dikenali identitasnya. Di sisi lain, saat Dong-eun pergi ke apartemennya untuk mengusir ibunya, ibu Dong-eun semakin menggila dan terus memaki Dong-eun. Ia bahkan menakuti Dong-eun dengan api dan ingin membakar apartemen itu. Dong-eun hanya bersimpuh kepada ibunya, bukan karena takut, melainkan untuk berterima kasih karena hingga akhirnya ibunya tetap menjadi sosok iblis yang menghancurkan hidup Dong-eun sejak ia dilahirkan dulu. Dan semua kejadian di apartemen itu telah direkam untuk kemudian dijadikan Dong-eun sebagai bukti agar ia bisa memasukkan ibunya dalam lembaga rehabilitasi kecanduan alkohol. 유일한 빗줄이니까 자주는 못 올 거야. 똥값이라도 상관없으니까 하려고. Kemudian keesokan harinya, Tuan Shin mulai mengamankan keluarganya dengan mengirim mereka pergi dan mengambil beberapa uang yang ia simpan di dalam brankas. Sementara itu, setelah keluar penjara dengan bebas bersyarat, Sarah pun langsung ingin membalas Yeonjin dengan mengungkapkan sesuatu yang ia miliki tentang Yeonjin dahulu. Rupanya, Sarah masih menyimpan beberapa video awal mula Yeonjin merundung Suhee. Hal itu terjadi karena Suhee tidak sengaja berpakaian seperti milik Yeonjin. Di tempat berbeda, sebagai seorang ayah yang telah memiliki seorang putri, Ha Do-young sangat terkejut membaca artikel kejahatan tentang istrinya saat SMA. Ia kemudian menemui Dong-eun untuk meminta alamat keluarga mendiang Suhee. Ha Do-young juga menanyakan di mana jenazah Suhee disimpan. Ia agak terkejut mengetahui rumah sakit keluarga Yoo-jung adalah tempat di mana jenazah Suhee selama ini disimpan. Ha Do-young kemudian menanyakan apakah balas dendam ini bisa membuat Dong-eun bahagia. Dong-eun saat itu hanya menjawab bahwa ia hanya ingin bisa mati dalam keadaan sedikit bahagia. Kemudian keesokan harinya, Yeonjin menemui Jae-jun untuk bertanya tentang mayat dari Miono yang ditemukan oleh polisi tadi malam. Yeonjin terkejut mengetahui mayat Miono ditemukan di tempat Suhee terbunuh. Kenangan tentang betapa iblis dirinya saat memberi pelajaran kepada Suhee yang tidak bersalah mulai membuatnya semakin gelisah. Jae-jun sendiri sebenarnya sudah sangat lelah dengan kebohongan dan ulah Yeonjin. Namun, Yeonjin memohon kepada Jae-jun untuk menyelamatkannya seperti dahulu ia membuatkannya alibi dalam kasus Suhee. Yeonjin yakin ini ulah dari Dong-eun untuk menjebaknya kembali. Jae-jun pun akhirnya luluh karena ia sendiri tidak ingin melihat ibu dari putrinya menjadi seorang pembunuh. Kemudian sesampainya di rumah, Yeonjin terkejut melihat Sarah mendampingi Yesol untuk menggambar. Ia pun langsung menarik Sarah ke kamarnya. Sarah datang untuk memperingatkan Yeonjin agar ia tidak mencari gara-gara dengan membongkar rahasia Sarah. Namun saat itu Yeonjin justru fokus kepada tas yang ia pakai kemarin malam saat pergi ke rumah duka. Ia sadar gantungan tas miliknya tersebut telah hilang. 아니오로만 대답하라고 부검하는지 안 하는지. Di tempat berbeda, Jae-jun menemui temannya yang seorang pengacara untuk menanyakan tentang penemuan mayat Miono. Dan rupanya, Jae-junlah orang yang tempo hari mengungkapkan penggelapan pajak Sarah untuk menutupi berita tentang kasus bullying Yeonjin. Ia melakukannya tentu karena ingin melindungi wanita jahanam yang ia cintai. Namun, untuk kasus Miono kali ini, sepertinya ia tidak bisa melindungi Yeonjin lagi. Kemudian Jae-jun langsung memanggil Ha Do-young ke tempatnya. Ia yang awalnya ingin berbasa-basi mengakrabkan diri, namun Ha Do-young langsung menolaknya. Kemudian ia memberikan rekaman percakapan antara Miono dengan Yeonjin. Ia hanya ingin melindungi Yesol dan meminta bekerja sama untuk tidak membuat Yesol memiliki ibu seorang pembunuh. Ha Do-young tentu sangat kesal dan terkejut mendengar cerita tentang hubungan istrinya dengan dua kematian temannya. Sesampainya di kantor, ia mendengar rekaman percakapan itu dengan pengacaranya.
Dan dengan sangat logis, Pak pengacara menyuruh Ha-do-young untuk memutuskan melindungi perusahaannya. Ha-do-young yang sudah sangat kecewa dengan lelah, ia pun akhirnya memilih untuk segera mengirim Ye-sol ke luar negeri. Sementara itu, setelah mengirim keluarganya pergi, Tuan Sin dihubungi oleh Ibu Yeonjin untuk meminta bertemu. Dan tanpa curiga sedikit pun, malam itu, Tuan Sin pun menemani Ibu Yeonjin yang berkendara di tengah hujan. Di tempat berbeda, si dukun palsu menghubungi suami Nyonya Kang dan memintanya untuk segera bertemu. Suami Nyonya Kang terlihat sangat bergembira. Ia berpamitan kepada istrinya untuk sementara waktu agar tidak mencari dirinya. Namun tiba-tiba di tempat yang telah dijanjikan, suami Nyonya Kang yang hendak menyeberang jalan pun langsung tertabrak mobil yang dikemudikan oleh Ibu Yeonjin. Tuan Sin pun langsung panik mengetahui pria itu telah tewas. Ia mengenali pria itu sebagai orang yang tempo hari dicari oleh Yeonjin. Ia sadar bahwa Ibu Yeonjin sengaja melibatkan dirinya dalam tragedi malam ini. 난 무조건 너 물건 들어줄 거야. 갑자기 튀어나오니까. Dan setibanya di kantor polisi, ia memberikan kesaksian bahwa Ibu Yeonjin tidak sengaja menabrak pria tersebut karena jalan dalam keadaan hujan lebat. Dan pria yang menjadi korban terbukti telah mengonsumsi beberapa minuman sebelum kejadian, sehingga ia pun diduga sedang mabuk saat menyeberang jalan. Sementara itu di tempat berbeda, Yeonjin tertangkap oleh Yoo Jong saat ia berpura-pura sedang mencari toilet di rumah duka. Yoo Jong sengaja memberikan gantungan tas milik Yeonjin yang ia temukan, sambil meminta Yeonjin untuk berhati-hati karena saat ini hujan sepertinya biasanya sering terjadi kecelakaan di jalan. Dan sejurus kemudian, Ibu Yeonjin mengiriminya pesan untuk dijemput di kantor polisi esok hari, karena ia sedang terlibat dengan kecelakaan. Kemudian keesokan harinya, saat detektif Choi menanyakan tentang kematian Myuno kepada Dong-eun, Dong-eun sengaja kembali membahas tentang kasus kematian Soo-hye. Ia pun mengingatkan tentang korek api yang dulu ditemukan di lokasi kejadian. Namun korek api tersebut belum sempat dites DNA. Detektif Choi pun langsung mencari barang bukti itu untuk ia uji forensik. Di tempat berbeda, pagi itu Yeonjin mendapatkan kabar tentang kematian suami Nyonya Kang yang tewas kecelakaan. Ia pun curiga suami Nyonya Kang tewas ditabrak oleh ibunya sendiri. Dan saat itu, Yeonjin pun dibuat ketakutan karena melihat dukun palsu tiba-tiba seperti kerasukan arwah dari Soo-hye. Dukun yang berpura-pura kerasukan itu membahas tentang label nama Yeonjin yang tidak sengaja ditarik saat Soo-hye terjatuh dari atap gedung. Dong-eun yang semalam datang mengikuti dukun itu, ia puas menyaksikan akting si dukun palsu. Hingga kemudian si dukun palsu tersebut seperti benar-benar kerasukan. Ia kemudian pingsan dan membuat semua orang ketakutan. Dong-eun sendiri ia pun terlihat menangis seperti merasakan kehadiran arwah Soo-hye di dekatnya. 남편분이 맞습니까? Sementara itu, saat datang ke kantor polisi dan memeriksa jenazah suaminya, Nyonya Kang tentu sangat terkejut, karena ia tentu tetap merasa kehilangan akan sosok iblis laki-laki yang selama rumah tangganya selalu menyiksa dirinya dan putrinya. 네 남편 죽었더라. Yeonjin kemudian menemui Nyonya Kang yang baru melihat jasad suaminya. Ia menuduh Nyonya Kang dengan Dong-eun sengaja menjebak ibunya untuk membunuh suami Nyonya Kang. Namun karena Nyonya Kang sudah tidak memiliki hal untuk ditakuti lagi, ia pun membalas perbuatan Yeonjin dengan menamparnya 2 kali. Ia memperingatkan Yeonjin untuk tidak main-main dengannya dan tidak mencelakai putrinya. Ia kemudian menasihati Yeonjin bahwa seharusnya Yeonjin harus malu karena ia sendiri juga seorang ibu. Saat itu Ha-do-young ternyata ada di sana. Ia melihat sifat asli istrinya. Namun Yeonjin tetap berpura-pura tidak melakukan apapun. Ia menolak pilihan yang diberikan oleh Ha-do-young untuk meminta maaf kepada keluarga Soo-hye. Dan Ha-do-young pun akhirnya memutuskan untuk benar-benar meninggalkan Yeonjin. Dan keesokan harinya, berita tentang perceraian Ha-do-young dan Yeonjin pun menjadi trending di berbagai media. Saat itu Yoo Jong tampak kecewa mengetahui kini Ha-do-young adalah seorang duda. Ia tentu khawatir kekasihnya akan tergoda dengan duda baru itu. Sementara Ji-jun sendiri ia sangat kesal karena Ha-do-young mengambil hak asuh Ye-sol. Sementara itu Hye-jong, ia pun mulai gelisah karena khawatir Ji-jun akan kembali dengan Yeonjin. Saat itu Hye-jong berniat untuk memberikan rekaman di tablet Myuno kepada Sarah. Namun karena Sarah menghina dirinya, ia pun akhirnya memilih untuk menyimpan tablet itu sendiri.
Sarah sendiri saat itu sedang fokus untuk mengunggah video tentang bulian yang dilakukan oleh Yeonjin saat mereka SMA dahulu. Di tempat berbeda, setelah menaburkan abu suaminya, Nyonya Kang merasa sedih sekaligus lega. Ia memakai baju bunga-bunga pemberian terakhir dari suaminya untuk mengenang jasanya. Dan sesampainya di rumah, ia dengan tegas menolak tawaran damai yang diberikan oleh Ibu Yeonjin dan pengacaranya. Kemudian sesampainya di rumah, Ibu Yeonjin terkejut karena Dong-eun telah menunggunya. Ia tentu lupa dengan sosok Dong-eun. Hingga kemudian ia mengingat Dong-eun sebagai teman SMA putrinya. Dong-eun sengaja datang untuk menawarkan bantuannya agar ia terbebas dari kasus kecelakaan suami Nyonya Kang. Asalkan ia mau menyerahkan bukti label nama milik Yeonjin kepadanya. Dong-eun sengaja meninggalkan nomor teleponnya agar Ibu Yeonjin bisa memikirkan lagi apakah ia atau Yeonjin yang harus meringkuk di sel penjara. 아주 쉬운 결정이겠지만 이거든요. 좀 전에 뜬 학. Di tempat berbeda, Yeonjin sangat terkejut melihat video perundungannya telah diunggah di internet. Ia pun akhirnya mengundurkan diri karena semakin ditekan oleh pimpinan dan teman-temannya. Yeonjin sengaja melarang Yesol untuk mengakses internet. Namun, Yesol sendiri sudah tahu semua perundungan yang ibunya lakukan karena teman-teman Yesol di sekolah mulai menjauhinya. Dan Yesol sekarang sangat membenci ibunya. Ia pun tidak lagi mengidolakan ibunya. 사실이 아닙니다. 오히려 제가 피해자. Kemudian keesokan harinya, Yeonjin pun akhirnya memilih untuk tampil di media untuk mengklarifikasi. Ia mengatakan bahwa temannya yang meninggal saat itu memang bunuh diri karena ia sedang hamil. Yeonjin sengaja memberi citra sebagai teman yang baik agar publik mengasihani dirinya. Karena ia sendiri sangat sedih merasa difitnah padahal ia hanya ingin melindungi nama baik temannya. Sementara itu di tempat pemakaman Miyuno, Sarah kembali menghina Haejong hingga membuat Haejong kesal dan ia mengirimkan video vulgar antara Miyuno dan Sarah kepada Jaejun. Sarah yang sangat kesal, ia pun berteriak-teriak karena malu dengan video itu. Hingga kemudian Yeonjin datang dan langsung marah kepada Sarah. Yeonjin tahu bahwa Sarah lah yang mengupload video perundungan yang ia lakukan kepada Suhee. Saat itu Haejong hendak pergi karena ia malu dengan perkelahian dua temannya itu. Namun tiba-tiba Sarah menjadi marah kepada Haejong dan Jaejun sangat kecewa karena Yeonjin memberitahu publik tentang kehamilan Suhee. Hingga kemudian situasi semakin ricuh karena Sarah menusuk leher Haejong dengan pensil yang selama ini ia gunakan untuk mengikat rambutnya. Persahabatan bagai kepompong yang sudah terjalin 18 tahun lebih itu pun akhirnya hancur sehancur-hancurnya. Kemudian keesokan harinya Jaejun menemui Yeojong. Tanpa berbasa-basi dan berpura-pura, Jaejun sudah tahu bahwa Yeojong ada di pihak Dong-eun selama ini. Kedatangan Jaejun saat itu untuk menanyakan tentang jasad Suhee dan bayi yang ada di perut Suhee. Ia menemui Yeojong karena Yeojong adalah putra dari direktur rumah sakit Seoulju. Dan saat itu, Yeojong pun akhirnya sangat yakin bahwa Jaejun lah orang yang menghamili Suhee. Di tempat berbeda, Jaejun sengaja mengungkapkan rahasia bahwa Yesol adalah putrinya dengan Yeonjin. Ibu mertua Yeonjin pun langsung marah dan mengamuk kepadanya. Sementara itu, saat Dong-eun ingin membayar biaya jasad Suhee, rupanya Ha Do-young telah membayar semua biaya itu. Disitulah momen wakil direktur sepertinya mengerti maksud dari mendiang direktur Cho menyimpan jasad Suhee di ruangan pendingin. Direktur Cho ingin mengungkapkan kebenaran tentang kematian gadis itu. Di tempat berbeda, Ha Do-young mulai mengemasi barang-barangnya dan membawa Yesol pergi. Ia kemudian menjemput Yesol di sekolah. Yesol terlihat murung karena tidak ada yang ingin berteman dengannya. Ia pun langsung memeluk ayahnya dan menangis sepuas-puasnya. 아니야, 우리 공주님이 뭐가 미안해. 부탁이 있어요. Dan malam itu, Nyonya Kang dan Dong-eun pun akhirnya harus menyudahi kerjasama mereka selama ini. Dong-eun memberikan beberapa hadiah untuk temannya dan gurunya yang telah membantu balas dendamnya. Nyonya Kang sangat sedih karena ia sudah menganggap Dong-eun seperti keluarganya sendiri. Sementara itu, Dong-eun dan Gyeongran kemudian mengingat masa SMA mereka dengan wajah yang sedih. Karena harapan dan impian mereka dahulu berubah sejak perundungan yang mereka dapatkan. Dan setelahnya, Gyeongran pun memiliki keberanian untuk mengungkapkan kematian Miyuno. Di tempat berbeda, saat Dong-eun sedang mencuci di laundry, Dong-eun teringat dengan sosok pemilik apartemen yang dulu pernah ia selamatkan.
Dan rupanya, ia masih mengingat Dong-eun saat bertemu dengannya kembali. Sementara itu, kondisi luka di leher Yeo-jung akhirnya membuatnya kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Jae-jun berbaik hati untuk menanggung semua biaya pengobatannya. Namun, ia memilih untuk mengembalikan semua barang-barang Hye-jung ke apartemen Hye-jung sendiri. Dan demi melindungi Yeonjin, ia telah menghapus rekaman di tablet Myono. Hye-jung tentu sangat sedih karena dicampakkan oleh Jae-jun. Kemudian beberapa hari berikutnya, Dong-eun menjenguk Hye-jung. Ia menawarkan bantuan untuk memberi Jae-jun pelajaran. Karena Hye-jung sendiri saat ini tentu ingin memberikan sesuatu yang berharga kepada Jae-jun. Di tempat berbeda, Detektif Choi akhirnya mendapatkan DNA pada korek api yang ditemukan di dekat lokasi penemuan jasad Suhee dahulu. Dan DNA itu rupanya sama dengan DNA yang menempel pada kuku Myono. Dan rupanya, sebelum meletakkan jasad Myono, Dong-eun telah meminta Yeojung untuk menempelkan DNA Yeojin pada kuku Myono. Karena tempo hari, Yeojung telah berhasil mengambil DNA Yeonjin saat ia pergi ke kliniknya. Di sisi lain, saat itu Yeojung sangat sedih setelah mendengar alasan tidak masuk akal pesiku gila yang telah membunuh ayahnya. Padahal ayah Yeojung adalah orang yang menyelamatkan pesiku itu ketika semua dokter menolak untuk mengoperasi pesiku gila itu. 경찰서로 온 걸 신 사장이 빼돌려줬고. Sementara itu, di tempat berbeda, Dong-eun sengaja mengundang Yeonjin. Saat ibu Yeonjin sengaja menyerahkan label nama Yeonjin kepada Dong-eun, agar ia terselamatkan dari kasus tabrakan yang ia lakukan. Yeonjin sangat kecewa dengan pengkhianatan dari ibunya, dan Dong-eun sengaja ingin menunjukkan bahwa kini Yeonjin benar-benar telah dicampakkan oleh semua orang. Ia tidak akan menyerahkan label nama itu kepada polisi, karena barang itu tidak bisa dijadikan bukti. Dong-eun sangat puas karena Yeonjin telah merasakan bagaimana rasanya semua orang membuang dirinya. Setiap ibu sejatinya adalah malaikat untuk anak-anak mereka. Namun, untuk mereka yang masih meninggikan egonya, akhirnya malah mengikis kasih sayang yang mereka miliki kepada anak-anaknya. Kemudian, kehadiran mereka yang seharusnya menjadi malaikat malah menjadi iblis bagi anak-anaknya sendiri. Kemudian saat mengantar ibu Suhee ke rumah sakit Sojo, di sana Dong-eun baru tahu bahwa selama ini Yeojung adalah wali dari ibu Suhee. Dan akhirnya Yeojung pun memberitahu bahwa selama ini Yeojung telah mengetahui bahwa Dong-eun sengaja ingin mendekati dirinya, karena Dong-eun membutuhkannya untuk balas dendam yang ia lakukan. Namun sekalipun telah mengetahui alasan itu, Yeojung tetap ingin melibatkan dirinya untuk membantu Dong-eun. Yeojung sendiri sebenarnya penasaran dengan Suhee dan jasad yang disimpan di rumah sakit tersebut. Dan saat melihat Dong-eun di depan kamar mayat, kemudian mengetahui bahwa usia Dong-eun sama dengan usia Suhee, ia pun yakin bahwa Dong-eun adalah teman Suhee. 이용 안 할 이유가 더더욱 없어요, 후배는. 사랑인 거죠. Dengan berpura-pura mengambil barang-barang miliknya, Yeojung pergi ke rumah Jae-jun. Dan saat itu, ia menyampurkan cairan berbahaya ke dalam obat tetes mata Jae-jun. Cinta Yeojung yang sangat besar kepada Jae-jun akhirnya berubah menjadi kebencian yang sama besarnya. Sementara itu, Tuan Shin harus bernasib tragis karena ia dirampok dan dihajar oleh anak buahnya sendiri. Di tempat berbeda, Yeonjin tiba-tiba mendapatkan kiriman video yang menunjukkan bahwa botol yang digunakan Yeonjin untuk memukul Myono ada di ruangan butik Jae-jun. Namun saat Yeonjin pergi ke sana, tim forensik kepolisian telah memadati tempat itu, dan mereka pun langsung menangkap Yeonjin sebagai pelaku pembunuhan Myono. Detektif Choi sendiri malam itu melakukan penggeledahan karena ia mendapatkan pesan misterius dari seseorang yang tidak ia ketahui. Dan di depan butik milik Jae-jun, saat itu Dong-eun menyaksikan penangkapan Yeonjin dengan puas. Ia kemudian membuang ponsel yang ia gunakan untuk menghubungi Yeonjin dan Detektif Choi. 아니 아빠야, 아빠 왔어. Kemudian keesokan harinya, penglihatan Jae-jun mulai kabur. Ia bahkan tidak bisa melihat dari jarak jauh. Ia pergi ke sekolah Yesol, namun ternyata Yesol sudah keluar dari sekolah. Jae-jun langsung mencoba menghubungi Ha-duyong, namun Ha-duyong telah mengganti ponselnya. Kemudian saat dalam perjalanan untuk bertemu dengan Dong-eun, Jae-jun mengalami kecelakaan hebat karena penglihatannya semakin memburuk. Dan tragisnya lagi, seseorang dengan sengaja menculik Jae-jun untuk mendorongnya jatuh ke cairan lumpur hingga ia tidak bisa muncul ke permukaan.
Sementara itu, saat detektif Cho memanggil Dong-eun, ia menanyakan hubungan kematian suami Nyonya Kang dengan ibu Yeonjin dan juga Dong-eun. Detektif Choi telah mengetahui hubungan Dong-eun dengan Nyonya Kang. Namun setelah menghubungkan antara satu kasus dengan kasus lainnya, ia pun akhirnya ingin meminta maaf untuk ketidaktelitiannya dalam kasus 18 tahun lalu, karena ia tidak mendengarkan Dong-eun saat kasus kematian Suhe dahulu. Kemudian di penjara, Ha Do-young pun akhirnya menceraikan Yeonjin. Yeonjin saat itu telah hancur sehancur-hancurnya. Ia hanya ingin sesekali bisa menulis surat untuk putrinya yang akan dibawa tinggal ke luar negeri. 예솔이가 축구 좋아하잖아. 예솔이한테 전해줘. Kemudian keesokan harinya, saat Ha Do-young akan pergi menuju Inggris, Ha Do-young terlihat mengenakan dasi dengan motif yang sama seperti milik penculik dari Jejun tempo hari. Sementara itu, tugas terakhir Nyonya Kang adalah untuk mengirimkan beberapa hadiah untuk dua orang yang telah banyak berjasa membantu Dong-eun selama ini. Di tempat berbeda, Dong-eun dan Yo-jong menikmati suasana malam yang bersalju sambil menikmati pemandangan laut. Namun, saat itu Dong-eun tiba-tiba menghilang setelah Yo-jong membeli minuman. Karena Dong-eun sendiri telah memutuskan untuk segera mengakhiri hidupnya. 그 외 여러분도 안녕히 쓰리고 아팠기를. 보고 싶어 죽는 줄. Tempo hari, ia telah menjenguk Yeonjin di penjara. Ia ingin melihat keadaan Yeonjin. Melihat keadaan Yeonjin yang terpuruk, Dong-eun sengaja membuat Yeonjin penasaran seumur hidupnya. Dengan menyimpan rapat-rapat sesuatu yang tidak Yeonjin ketahui tentang kematian Myono. Rupanya malam itu Yeonjin tidak memukul Myono hingga tewas, karena ia langsung panik dan pergi. Sementara Gyeongran yang tinggal di sana, ia ketakutan mendengar suara Myono meminta tolong kepadanya. Dan saat Myono memegang kakinya, trauma pelecehan seksual yang ia terima dari Myono langsung menghantui dirinya, hingga ia pun secara refleks memukul Myono hingga tewas. Kemudian Gyeongran meminta tolong Dong-eun untuk membantunya, karena Dong-eun memang harus membuat Yeonjin sebagai pembunuh dari Myono. Namun ia meminta Gyeongran untuk menyesali perbuatannya kepada Myono, karena yang ia lakukan tentu adalah hal yang salah. Namun, Dong-eun berharap Gyeongran harus tetap hidup tanpa membawa beban bully yang pernah ia dapatkan semasa SMA dahulu. Dan malam itu, saat Dong-eun benar-benar akan bunuh diri dari gedung tempat Suhe terbunuh, tiba-tiba Ibu Yo-jong datang dan meminta Dong-eun untuk membantu Yo-jong membalaskan dendamnya, agar ia terbebas dari trauma yang ia bawa selama ini. Ibu Yo-jong tahu tentang Dong-eun dari Ibu Suhe, sehingga ia ingin Dong-eun bisa menyelamatkan Yo-jong dari neraka yang dibuat oleh pelaku pembunuh suaminya. 실이사인가요? 강영찬의 수임본. 야 이쁜아, 내일 날씨 뭐야? Sementara itu di dalam penjara, Yeonjin menjadi sasaran bully oleh teman-temannya yang menjadikannya badut pembawa acara perkiraan cuaca. Beberapa hari kemudian, di tempat berbeda, Dong-eun mendekati ibu mantan kekasih Ye-jong untuk meminta nyonya tersebut agar mau memindahkan tahanan 3724 ke penjara terburuk di Jisan. Dan setelah penantian panjang, akhirnya Dong-eun mengunjungi Yo-jong malam itu. Mereka pun akhirnya bersatu sebagai pasangan yang saling merindukan satu sama lain. Dan kali ini, giliran Dong-eun yang akan menjadi Al-Gojo untuk Yo-jong. Ia akan menjadi neraka untuk orang yang telah menghancurkan hidup Yo-jong. 착수는 내가 할게요. 저 다 기억났거든요. Dong-eun juga mengirimi surat kepada pemilik apartemen yang dulu menyelamatkan dirinya saat mereka berdua hendak bunuh diri. Namun akhirnya mereka saling menyelamatkan satu sama lain. Nenek tersebut sangat mudah untuk mengingat Dong-eun kembali saat ia bertemu ketika Dong-eun hendak menyewa apartemennya. Dan itulah sebabnya Dong-eun mendapatkan harga yang murah untuk menyewa apartemen mewah itu. Dong-eun berjanji untuk menjadi orang baik mulai saat ini karena tujuan hidupnya telah terselesaikan. Kini Dong-eun tidak lagi memakai baju serba hitam. Ia melanjutkan studinya dengan menjadi orang yang lebih ceria. Sementara itu Nyonya Kang mengelola kedai sederhana miliknya sambil terus menunggu Sun-ah bisa kembali ke Korea. Dan malam itu Nyonya Kang kembali mendapatkan panggilan pekerjaan dari Dong-eun. Ia pun langsung bersemangat untuk mengambil pekerjaan tersebut.
Kemudian Dong-eun mulai masuk ke dalam penjara Jisan sebagai guru kelas debat untuk para tahanan. 얘기 나눠보는 독서 모임. Dan Yoo-jong sendiri, ia telah menjadi dokter di tahanan tersebut. Kebaikan Yoo-jong membuat seorang tahanan bersedia melakukan apapun untuk membalas kebaikan Yoo-jong selama ini kepada adiknya. Di tempat berbeda, tahanan 3724 mendapatkan kenang-kenangan manis dari teman-temannya, karena beberapa hari lagi ia akan dipindahkan ke tahanan Jisan. Dan singkat cerita, setibanya di Jisan, tahanan 3724 pun disambut dengan ramah oleh Yoo-jong. Ia telah menunggunya dengan penuh kesabaran selama ini untuk memberikan neraka kepada pria psiko yang telah membunuh ayahnya itu. Dan cerita pun ditutup dengan kebersamaan Dong-eun dengan Yoo-jong memulai balas dendam mereka di penjara Jisan. Dengan suasana mendung gelap yang sangat cocok untuk bersembunyi cinta mereka. 사랑해요. 사랑해요.